C441. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Karena dia menemukan bahwa pikiran Welland telah benar-benar terganggu, selama kali ini tangannya benar-benar dapat menundukkan satu sama lain, dan kemudian memaksa orang-orang di bawah. Dalam sekejap, Chen Hao berlari melewatinya. Kapten Welland tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Chen Hao mengayunkan tinjunya ke wajahnya dan pihak lain dengan cepat menangkis. Chen Hao menjatuhkan kakinya di perut pihak lain, dan kemudian menggenggam tangannya di tenggorokan pihak lain. Dengan kekuatan Chen Hao untuk membuka kunci gen pertama, Chen Hao dapat menghancurkan hati pihak lain dalam tenggorokan kedua. Datanglah ke darat, kalau tidak, Welland akan mati. Chen Hao meraung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Chen Hao. Melihat bahwa ayah baptisnya, Welland, telah ditangkap, bocah cacat mental itu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Sebaliknya, dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Dorong, dorong, Castington abnormal itu akan menyusul." "Welland, apakah kamu melihat bahwa ini adalah anakmu yang kering? Bagaimana kamu bisa menjadi pecundang seperti itu? Kamu harus seperti ini agar tidak menderita kerugian, atau kamu tidak akan tahu apa yang terjadi saat kamu terbunuh. Keras kepala, kalau begitu kamu akan jatuh untukku." Chen Hao menepuk bagian belakang kepala Welland, lalu turun untuk mengamati seberapa jauh anak cacat mental itu darinya. Melihat dia telah meninggalkan kapal pesiar sejauh 3 atau 4 meter, Tuan cacat otak berpikir bahwa Chen Hao tidak akan berani melompat turun. Kamu harus tahu bahwa lambung kapal itu tingginya 9 meter. Saat dia melompat turun, tidak mungkin dia dalam keadaan utuh. Selain itu, jika pihak lain melompat turun dan memegang pistol di tangannya, aku juga bisa menembak Chen Hao melalui lubang. Jadi anak cacat mental itu meraung, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik dengan perahu pamanku. Tidak menyangka bahwa kalimat ini memainkan efek kontraproduktif, hanya Chen Hao yang maju mundur, ingin melompat turun. Apakah otakmu rusak? Jika kau melompat seperti ini, kau pasti akan jatuh ke dalam air. Saat itu, bahkan jika aku ingin menyelamatkanmu, itu akan sangat sulit. Benar saja, setelah itu, Chen Hao menghilang di tepi kapal pesiar, tidak dapat mengejar mereka, jadi dia mundur. Anak cacat otak berkata cacat otak. Chen Hao hanya memikirkan logika seperti itu dalam benaknya, dan langsung merasa lucu. Dengan dirilisnya kunci gen pertama Chen Hao, kemampuan lepas landas Chen Hao telah 2 kali lipat dari orang normal. Batasnya adalah 4 meter, dan sekarang ada penurunan 89 meter. Tidak ada masalah sama sekali. Yang terpenting adalah setelah mendarat, dia harus jatuh di kapal, dan dia tidak dapat ditembak oleh anak cacat mental itu. Yang dapat dilakukan Chen Hao sekarang adalah bahwa anak cacat mental itu benar-benar cacat mental, dia bahkan tidak bisa menembak dalam keadaan darurat. Namun, Chen Hao merasa ini tidak mungkin. Lagi pula, jika dia cacat mental, dia akan tetap menembak. Ketika Chen Hao melihat sekoci penyelamat hendak meninggalkan batas 4 meter kapal pesiar, dia tidak ragu lagi dan segera melangkah mundur untuk berlari. Chen Hao meraung, jatuh dari kapal pesiar dan melompat. Apakah bocah itu membunuhnya? Anak cacat mental itu telah menatap Castington. Anda tahu, bocah ini sering melakukan beberapa hal yang tidak terduga, dan anak cacat mental itu juga takut. Anak cacat mental itu menatapnya, dan seperti yang diharapkan, dia melihat pihak lain melompat dari kapal. Itu adalah bayangan. Bang-bang, tuan muda cacat mental itu membidik dan melepaskan 2 tembakan. Sayang sekali bahwa 2 tembakan ini telah dikosongkan, jadi orang-orang ini tidak dapat memperoleh hasil yang baik. Anak cacat mental itu memutuskan untuk menunggu sampai pihak lain mendarat sebelum menembak. Namun, sebelum anak cacat mental itu sempat bereaksi, Chen Hao terjatuh ke atas perahu, dan seluruh sekoci bergerak ke arah Chen Hao. Kotoran, kotoran, kotoran. Tiba-tiba, 5 orang jatuh ke dalam air. Wah, Chen Hao, tolong aku. Chen, tolong aku. Pada saat ini, Katyosha dan Guna adalah yang pertama menderita. Mereka diikat dengan tangan. Setelah beberapa saat, mereka masuk ke dalam air. Pada saat ini, Katyosha dan Guna berteriak bersamaan. Chen Hao tidak tahu bagaimana cara menolong mereka, tetapi tindakan mereka benar-benar membuat orang-orang merasa sulit untuk merasa bahwa ada kesempatan. Begitu Chen Hao mendarat di atas perahu,
dia punya firasat bahwa ini akan terjadi. Dia hanya lupa bahwa Katyosha dan Guna sama-sama diikat dengan tangan dan tidak bisa berenang atau menyelam. Chen Hao hendak pergi untuk menyelamatkan mereka. Dia berenang dengan cepat ketika sebuah peluru meluncur ke dalam air dan mengenai paha Chen Hao. Chen Hao tidak terlalu peduli. Di matanya, Katyosha dan Guna adalah dua orang saja. Saat ini, Katyosha masih hidup dan sehat, dan Guna sedikit lemah. Chen Hao tidak tahu di mana dia berada. Guna adalah agen rahasia dan mata kuliah wajib untuk air. Tidak peduli seberapa keras, Chen Hao pergi untuk memegang Katyosha dan memberi isyarat padanya untuk tidak bergerak. Kemudian dia memegang Guna erat-erat dan memperhatikannya berjuang mati-matian. Dia tidak tahu bahwa di dalam air, dia harus rileks untuk mengapung di air. Chen Hao tidak punya pilihan selain mencium Guna untuk menenangkan diri. Guna benar-benar membuka matanya dan menatap Chen Hao, lupa untuk menggeser tangan dan kakinya. Chen Hao benar-benar tidak berdaya. Dengan tergesa-gesa, Guna dan Katusara dibawa ke permukaan. Pada saat ini, tuan muda yang cacat mental telah membalikkan perahu dan pergi jauh. Chen Hao melihat lambung kapal setinggi 8 atau 9 meter, tetapi juga tidak berdaya. Chen, kamu menipu wanita lain. Katyosha melengkungkan bibirnya. Di mana itu? Chen Hao berpura-pura bodoh. Lihat, Katyosha mendorong wajah Chen Hao, hanya untuk melihat tatapan tergila-gila Guna pada Chen Hao, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk tidak bergantung pada Chen Hao. Jika bukan karena kehadiran Katyosha, Guna, yang begitu panas dan kesepian sehingga dia perlu dilepaskan, akan bertarung dengan Chen Hao di laut. Chen Hao dipeluk oleh Guna dengan batu bata, yang membuatnya tersanjung. Itu liar, butuh waktu lama bagi Chen Hao untuk keluar. Jack, aku akan melompat jika kamu melompat, kata Guna ketika dia selesai. Oh, tidak, Jack, jika kamu berdansa dengannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Katyosha cemburu. Dia mengganggu Chen Hao di laut dan menginginkan Chen Hao. Ketika Chen Hao Dun masih muda, dia merasa bahwa dia tidak bisa bertarung melawan kedua wanita dari negara pejuang Rusia ini. Yang satu bersemangat seperti api, yang lain pandai menekannya. Begitu meletus, dia bagaikan binatang buas yang mengamuk. Sekarang bahkan lautan pun tak mampu memadamkan api yang berkobar itu. Apakah aku harus menemani wanita-wanita gila ini seumur hidupku? Langsung saja, aku tidak punya detak jantung. Tidak, kita sudah di laut. Kau bisa lihat betapa luasnya laut itu. Chen Hao tanpa tujuan. Ya, betapa luasnya cintaku, kata Guna sambil tersenyum. Kalau begitu kau perlahan-lahan berendam di laut, aku bisa naik. Katyosha tertawa. Ketika Chen Hao dan Guna mendengar ini, mereka menoleh dan menatap Katyosha. Katyosha melihat beberapa lalat capung, lalu mereka datang sambil membawa seutas tali. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Chen Hao menepuk kepalanya sendiri. Tali itu awalnya digunakan untuk menggantung sekoci penyelamat. Sekarang sekoci penyelamat itu sudah diturunkan. Tentu saja, tidak ada yang datang untuk menyingkirkan tali itu, jadi Chen Hao bisa memanjat ke atas dengan tali itu. Ayo, Katyosha, kau turun duluan. Aku akan naik duluan, lalu aku akan menarikmu ke atas. Chen Hao berkata bahwa dia memanjat dengan cepat dan tertembak lagi di pantat. Ini lebih serius dari sebelumnya. Beberapa pejuang gen yang telah membuka kunci gen pertama, selama mereka tidak membahayakan nyawa mereka, ini adalah hal-hal kecil. Mereka pada dasarnya dapat pulih dalam satu malam. Dalam beberapa menit, otot-otot di atas akan secara otomatis membungkus peluru dan mengirimkannya keluar. Mekanisme penyembuhan diri ini juga dapat secara fleksibel menghindari saraf, yang sangat tak terkalahkan. Chen Hao naik dalam beberapa napas, dan kemudian mengirim kedua wanita cantik itu ke atas. Chen Hao menatap kedua wanita ini. Dia tidak menemukan mereka sekarang. Setelah dia basah, dia menemukan bahwa mereka dalam kondisi sangat baik. Tentu saja, Katyosha tidak setua Guna, tetapi itu bukan skala kecil. Level ini adalah level teratas di Tiongkok. Tentu saja, orang-orang di sini tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini. Kalau tidak, mereka semua akan datang untuk menonton kedua wanita itu. Chen Hao dan keduanya bergegas kembali, lalu meminta Kafudi untuk mengikat Welan di perahu. Chen Hao mengumpulkan semua orang yang masih hidup bersama-sama. Melihat 40 atau 50 wisatawan asli, hanya tersisa 20 atau 30 orang.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sekarang tidak peduli siapa Anda dan untuk apa Anda datang ke sini, kotak hitam kapal telah hancur, dan satu-satunya sekoci penyelamat telah dibawa pergi oleh orang lain. Jika Anda memiliki sesuatu yang dapat dinavigasi, Anda harus mengeluarkannya dan mencobanya, seperti ponsel, instrumen penentuan posisi, dan alarm, dan segera mengambil tindakan. Selain itu, beberapa orang, tubuh di sini bagi saya untuk dipisahkan dengan baik. Kami berharap untuk berada di sini selama 1 atau 2 hari. Chen Hao mengatur semuanya di sini dalam beberapa kata. Segera, banyak penggemar berteriak, Castington. Castington. Chen Hao membuat laporan lebih lanjut tentang insiden ini. Orang yang paling penting dalam insiden pembajakan ini adalah Welan, yang merupakan keluarga kerajaan Belarus dan kakak laki-laki dari raja sebelumnya. Saya pikir Anda semua tahu tujuannya. Saya harap Anda dapat mendukung saya sebanyak yang Anda bisa di masa depan. Sebagian besar orang di bawah diselamatkan oleh Chen Hao. Sekarang mereka mengira Chen Hao adalah Casdenton. Tentu saja, mereka semua bersorak untuk Casdenton, dan para pendukung segera tumbuh beberapa kelas. Diperkirakan bahwa perilaku Chen Hao kali ini akan memengaruhi pilihan puluhan juta pengusaha di Belarus. Setelah Chen Hao menyelesaikan perintahnya, dia meninggalkan panggung di atas, dan kemudian pergi ke sisi Katyusha, menyaksikan Katyusha membuat masalah. Katyusha, kamu tahu aku mencintaimu. Chen Hao Dao, aku tidak mengatakan kamu tidak mencintaiku. Tetapi apakah kamu benar-benar mencintaiku dengan cara ini? Identitasmu adalah Castington. Kamu adalah musuh bebuyutan saudara perempuanku. Sekarang kamu tidak berhenti melakukan segalanya untuk meningkatkan kekuatanmu. Sebaliknya, kamu ingin meningkatkan kekuatanmu terhadap saudara perempuanku. Kamu, bagaimana kamu bisa membuatku merasa nyaman, saudara perempuanku yang baik? Katyusha menangis. Monarki sudah merupakan sistem yang sangat tua. Seluruh dunia menekankan demokrasi dan perdamaian. Apakah menurutmu negara saudaramu tidak akan runtuh? Cepat atau lambat, negara itu akan menjadi kediktatoran non-monarki. Mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Guna sangat berpengetahuan dan menyela Chen Hao telah menghentikan Guna untuk berbicara, tetapi Guna masih menolak untuk mendengarkan. Belarus adalah milik adikku. Kau harus menjaganya. Sejauh yang kau ketahui, kau adalah orang luar, Katyusha. Baiklah, Katyusha, jangan bersikap tidak masuk akal. Guna, kau pergilah dan beristirahatlah. Aku akan menemani Katyusha untuk sementara waktu. Chen Hao hanya merasa kepalanya besar. Haha, oke, biarkan kalian berdua menjalani dunia berdua. Kalian tidak akan pernah bisa tidur di ranjangku. Guna membanting pintu dan keluar. Chen Hao, kau sudah tidur dengan Guna. Selamat tinggal, dasar pria yang suka main-main. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Katyusha berbalik dan pergi. Chen Hao terjebak di tengah dan tidak tahu harus mengejar siapa. Tuan Chen, pada saat ini, suara Kafudi datang dari sebelah kiri. Apakah kau merasa hampa, kesepian, dan dingin? Apa yang kau inginkan? Sudah kubilang, aku hanya menderita karena cinta sekarang. Lagi pula, kau suka apa yang kuperkenalkan padamu tadi malam. Hei, lobak dan sayuran punya cintanya masing-masing. Kata Kafudi. Hani, kalau aku pinjam sesuatu begitu lama, aku tidak menginginkannya. Aku bisa mengambilnya. Pada saat ini, dari pintu lain terdengar suara yang sangat manis, di dalam juga terdengar beberapa suara bunga yang berserakan. Hei, aku datang. Tidak apa-apa, kesehatanmu lebih penting. Kafudi menyukai terowongan itu. Apa yang ingin kau pinjam dariku? Ketika Chen Haodun merasa bingung, kapan bocah ini mencari seseorang untuk meminjam sesuatu dengan begitu serius? Aku dulu bisa mencurinya sendiri. Hei, itu saja. Kafurti tersipu. Petik 2 titik. Apa benda itu? Chen Hao tampaknya telah menebak sesuatu, tetapi dia tidak tahu. Itu, Kafudi mendekati telinga Chen Hao dan mengatakan sesuatu. Oke, kau tahu bagaimana mencintai tubuh wanita dan memikirkan tubuhnya. Baiklah, aku akan memberikanmu sisa kamarku. Tapi kamu harus bersikap moderat. Setelah mengatakan ini, Chen Hao masuk ke pintu. Tidak banyak barang di kamar Kasenton, tetapi banyak kondom. Chen Hao memperkirakan bahwa Kasenton telah mengembangkan otot sebesar itu hanya untuk membuat janji temu. Kalau tidak, bagaimana mungkin banyak orang menyukainya?
Mungkin juga untuk meningkatkan kekuatan fisik agar bisa menghadapi lebih banyak wanita. Chen Hao berpikir dan memberikan sisanya kepada Kafudi. Chen Hao menyuruh Kafudi pergi, dan kemudian mengingatkannya untuk menutup pintu dan jendela. Dia masih khawatir tentang Kakiusa dan Guna, dan memikirkan kampung halamannya He Miao dan Song Yao Yao. Cukup keluarkan buku pelatihan kunci Gen Ivanovsky dan lakukan latihan kekuatan dengan cara di atas. Jika Anda ingin mencapainya dengan cepat, Anda harus mengalami momen hidup dan mati, dan bagaimana Anda membutuhkan kegigihan yang konstan dalam latihan kekuatan yang lambat seperti itu. Chen Hao tidak bodoh. Mengapa Anda memaksakan diri untuk mengalami momen hidup dan mati setiap saat? Tujuan terpenting Chen Hao sekarang adalah membantu Katyusha menstabilkan adiknya, Kapoya. Sekarang masalah terbesar Chen Hao adalah kekuatan NLD sangat populer, tetapi orang-orang dari pihak royalis sering memiliki beberapa skandal. Tampaknya postur demokrasi harus dijalankan, dan itu memiliki dampak tertentu pada ekonomi negara ini. Jika kita membiarkan negara ini mengambil monarki parlementer Inggris, kita tidak tahu apakah NLD akan setuju atau tidak, dan apakah Kapoya akan menyerahkan kekuasaannya. Dalam perjuangan 5.000 tahun negara Huaxia, meletakkan kekuasaan berarti bahwa kekuatan hidup dan mati diberikan kepada orang lain, dan hidup dan mati ada di tangan orang lain. Dalam hal ini, situasi Kapoya sangat berbahaya. Namun, Chen Hao harus memanfaatkan identitas Castington untuk mengatur situasi hari ini. Kalau tidak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pengaturan orang-orang ini di sini cukup baik. Selalu ada orang yang bersedia membantu. Saya percaya Castington, dan mereka memiliki pemimpin mereka sendiri. Selama situasi semakin membaik, mereka semua dapat melarikan diri dari lautan pahit. Namun, jika kita mengikuti jalan ini, suara pasukan CDU di Castington akan bangkit lagi dan mencapai ketinggian baru. Chen Hao harus membalas Ivanovsky. Bagaimana perasaan Chen Hao bahwa dia adalah penggali kubur negara ini? Kepala Chen Hao sakit lagi. Chen Hao mengira hanya Guna yang tersisa untuk dibahas, tetapi Guna tidak tahu apakah dia masih marah. Chen Hao berpikir, tanpa sadar pergi ke kamar Guna, benar-benar melihat Guna tidak ingin melihat Chen Hao. Tentu saja, Chen Hao tidak berdaya. Dia telah membiarkan Kafudi mendapatkan kunci utama kapten di tangannya. Hanya Kafudi yang bisa menyukai hal semacam ini. Kafudi suka melakukan beberapa tindakan kecil. Chen Hao mendorong pintu masuk. Kamu, keluar dari sini. Kamu melanggar konstitusi dengan membobol rumah pribadi. Guna terengah-engah. Oh, pasal konstitusi mana yang telah dilanggar? Rumah dan ruang pribadi pada awalnya adalah barang pribadi, dan pemiliknya memiliki kendali penuh atas semuanya, yang diatur dengan jelas dalam konstitusi. Apakah sekarang kamu termasuk barang pribadiku? Kata Chen Hao sambil tersenyum. Guna tertegun, tetapi dia tidak menoleh. Chen Hao hanya memeluknya. Saat ini, wanita sangat lemah. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan, mereka akan sangat menyesal atas kemampuan Chen Hao untuk menggodanya. Hari ini, aku bahkan lebih bersemangat melihat tubuh Guna yang sempurna. Namun, Chen Hao lebih terkendali, bukan tipe orang seperti Kafudi yang bisa dibandingkan, pikir Chen Hao. Baiklah, jangan cium aku. Guna mengeluh. Jika kamu tidak memaafkanku, aku akan menciummu sepanjang waktu. Baiklah, aku memaafkanmu. Tidak, aku tidak memaafkan diriku sendiri. Oh, kau pria yang jahat. Pria tidak jahat, wanita tidak bahagia. Kau sofisme. Bahkan jika aku selingkuh, aku jatuh cinta padamu. Aku akan mendapatkanmu dengan merencanakan. Wah, kau tidak mengemudi hari ini. Kau harus mengatakan sesuatu yang sensasional. Yah, bagaimanapun juga, aku seorang pria yang terpelajar dan ahli bela diri, dan aku pria yang berkarakter. Wah, kotor sekali. Bersikap jujur itu kotor. Pikirkan sendiri. Petik 2. Chen Hao terdiam beberapa saat. Jelas sekali kau terlalu kesepian untuk ditanggung. Kau sangat rewel, dan kau menyalahkanku karena mengemudi. Chen Hao dan Guna saling menggoda cukup lama. Chen Hao hanya berkata, kau bilang Belarus sangat kacau, bagaimana kita bisa membereskannya? Kau tidak ingin belajar dari strategi Longzong Zhuge-Liang dan Liu Bei. Hei, aku tidak menyangka kau memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang budaya Tiongkok. Tentu saja, kalau tidak,
bagaimana aku bisa jatuh cinta pada orang Tiongkok? Baiklah, benar, aku sudah memikirkan situasi di Belarus dan bentuk yang kau perkenalkan kepadaku sebelumnya. Apakah menurutmu kita harus mengambil monarki parlementer Inggris dan membuat keseimbangan antara kedua belah pihak? Kalau begitu, kau kurang mempertimbangkan sejarah negara ini. Sejak zaman dahulu, Belarus telah menjadi Kadipaten Kiev, yang sebelumnya merupakan negara kecil dan tidak dapat menjadi negara besar. Mereka semua adalah negara bangsawan. Dengan kata lain, Kadipaten Kiev adalah negara yang diperintah oleh bangsawan. Bangsawan bersumpah setia kepada mantan keluarga kerajaan Rusia. Pada saat yang sama, mereka sangat dipengaruhi oleh sekte-sekte agama dan pernah menjadi negara persatuan politik dan agama. Negara ini juga merupakan negara nomaden. Selama periode Uni Soviet, negara ini masih merupakan negara bawahan sosialis. Pembentukan monarki berasal dari disintegrasi Uni Soviet. Negara ini benar-benar merdeka dan telah menjadi sebuah negara. Petik 2. Ada sejarah yang berliku-liku. Ya, negara Huaxia Anda memiliki sejarah 5.000 tahun, tetapi negara kecil ini tidak memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Menurut proses negara ini, mereka sekarang berada dalam masyarakat feodal dan menjadi negara merdeka. Sudah sekitar 20 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet, dan mereka telah dipengaruhi oleh gelombang demokrasi selama 20 tahun, sehingga membentuk situasi saat ini. Chen Hao sedikit mengerti. Ya, benar, orang-orangku hebat, Guna berkata sambil tersenyum, menyemangati Chen Hao untuk melanjutkan. Dalam hal ini, mereka telah gagal dalam banyak hal sebelumnya, dan jalan yang belum mereka tempuh sekarang adalah jalan kapitalis. Oleh karena itu, mereka sangat ingin membangun sistem kapitalis, yang dipadukan dengan kemakmuran perdagangan dan jasa, yang telah menjadi masalah yang mendesak. Namun, mereka tetap merasa bahwa sebagai negara yang otokratis, negara ini akan lebih kohesif. Ya, jadi ini juga merupakan masalah yang diperdebatkan oleh Partai Royalis dan NLD hari ini. Namun, siapa yang dapat memenangkan kemenangan akhir bergantung pada siapa yang dapat bertahan sampai akhir. Pada tahap pembangunan nasional ini, kami sama sekali tidak ingin terjadi perang. Setelah mendengarkan penjelasan Guna, Chen Hao berkata bahwa Belarus harus dapat mengikuti otokrasi dan kapitalisme. Atau lebih tepatnya, dari perspektif formal, Belarus harus menjadi sistem kediktatoran dan demokrasi. Bukankah ini sistem Huaxia saat ini? Sentralisasi dan demokrasi progresif. Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tenang. Dia tidak tahu arah sebelumnya, jadi sulit untuk membangun sesuatu. Sekarang, untuk melawan perbudakan Rusia ke Belarus dan perbudakan spiritual gereja ortodoks ke Belarus, kediktatoran lebih efisien. Untuk mengembangkan ekonomi, kita harus mengandalkan demokrasi. Jadi alasanmu ingin memasuki Belarus adalah untuk menjadikan Belarus negara bawahanmu lagi. Tanya Chen Hao, itulah yang dimaksud dengan berlian imitasi. Maksudku bukan budak, kata Guna dengan nada bercanda. Apa maksudmu? Ambil alih Belarus, serang balik Rusia dan hancurkan keluarga Rin. Mata Guna berbinar. Petik 2 petik 2. Chen Hao merasa otaknya tidak tahan. Dia tidak pernah mengira bahwa pihak lain memiliki ambisi yang begitu besar. Namun, Chen Hao seharusnya menyadari bahwa situasi saat ini agak sulit, dan sekarang saatnya untuk menemukan ambisi luar biasa Guna. Sebagai perwakilan dari 12 tamu terhormat, Guna telah menguasai organisasi neraka resimen tentara bayaran, yang seharusnya menjadi yang kedua di dunia. Sekarang neraka telah mengembangkan generasi keempat pejuang gen dan generasi kelima pejuang gen, yang berarti bahwa kekuatan keseluruhan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Era reinkarnasi tentara bayaran telah berlalu. Neraka adalah organisasi tentara bayaran pertama namun lucunya, Chen Hao sendiri, pemimpin generasi tentara bayaran yang bereinkarnasi sebelumnya, adalah yang paling potensial. Karena Chen Hao hanya mendapatkan buku kultivasi kunci gen. Kalau begitu, kau dan keluarga Ivanovsky berada di perahu yang sama. Chen Hao berkata tanpa daya. Baiklah, aku hanya ingin mengembalikan kejayaan keluarga Segulas di masa lalu. Aku puas. Tergantung situasinya, apakah aku di Belarus atau tidak. Petik 2 petik 2. Kau sangat ambisius, oke. Chen Hao terdiam, tetapi selama wanitanya sendiri ingin melakukannya, dan tidak akan menyakiti wanita lain, Chen Hao akan mendukungnya. Namun, Chen Hao tidak terlalu khawatir. Secara kasar, ini seperti uang Chen Hao berpindah.
Dari saku kirinya ke saku kanannya dan menyelinap dari saku Katyosha ke saku Guna. Mungkin Chen Hao dapat menyesuaikannya untuk mereka. Chen Hao berpikir, sayangnya, itu semua adalah wanitanya sendiri. Namun, masalah terpenting sekarang adalah menang di Belarus, atau kedua belah pihak tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Baiklah, jika Anda benar-benar ingin tertarik pada perjuangan rezim di Belarus, Anda mungkin juga bersatu dengan Katyosha, sehingga Anda dapat mencapai hasil yang terbaik. Chen Hao Dao, baiklah, saya akan memikirkan usulan Anda. Bagaimanapun, situasi saat ini adalah bahwa staf dan keakraban di sini tidak sekuat Katyosha, jadi tentu saja yang terbaik jika saya bisa. Saya harap Anda dapat membentuk aliansi untuk saling membantu, bukan saling menyakiti. Jika keluarga mereka akhirnya mengambil alih, suara Anda di Rusia akan meningkat. Benar-benar jauh lebih mudah untuk melakukan serangan balik dari Belarus daripada negara lain. Chen Hao telah menyelesaikan guna yang paling sulit malam ini. Dia diam-diam mundur dari pintu dan pergi ke kamar Katyosha. Gadis kecil itu sangat percaya padanya. Sebelum dia selesai berbicara, dia disergap olehnya. Chen Hao harus mengatakan sesuatu yang baik padanya. Keesokan paginya, Kafdi bergegas masuk dari luar. Chen Hao sedang menyiapkan teh di tempat Castington. Dia hanya mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa di luar dan suara Kafdi. Chen Hao Tui membuka pintu dan bertanya, "Ada apa?" "Tuan Castington," kata Kafti, menekan suara orang lain, "mereka bersyukur bahwa Anda telah memberi mereka cara untuk hidup, tetapi sekarang cara ini tidak terlalu menjanjikan. Menurut Anda, bagaimana cara untuk melewati krisis ini? Bukankah Anda berinisiatif untuk menghubungi patroli laut kemarin?" Chen Hao Dao, "Kami saling menghubungi, tetapi umpan baliknya tampaknya tidak membuat kemajuan apapun. Tidak ada stasiun pangkalan sinyal untuk navigasi maritim. Yang benar-benar berguna adalah sistem penentuan posisi global. Orang luar menindas orang banyak, dan seorang lelaki tua yang sederhana dan jujur berbicara atas nama orang banyak. Oh, sekarang kotak hitam terkuat telah hancur. Aku tidak punya cara yang lebih baik." Chen Hao berkata tanpa daya. Pada saat ini, Guna berjalan ke arah Chen Hao di antara kerumunan dan berkata kepada Chen Hao, "Tuan Castington, saya rasa Anda dapat mempertimbangkan bentuk gelombang radio yang Anda buat dengan saya tadi malam." Begitu komentar ini keluar, orang-orang di tempat kejadian tertawa. Ternyata Castington sama bernafsunya dengan yang diisukan. Tadi malam, dia bersenang-senang dengan Guna, dan melakukan percakapan yang begitu mendalam. Chen Hao melihat ekspresi wajah orang lain. Sekarang jika dia tidak tahu apa yang terjadi, itu benar-benar memalukan. "Saya tidak dapat menahannya, karena Nonagu merasa bahwa rencana ini dapat dilaksanakan, dan saya memiliki beberapa kekhawatiran, jika tidak, saya akan memanggil Anda semua bersama-sama nanti. Sekarang mari saya bahas dengan tim pemikir saya." "Bagus gelombang, bagus. Tuan Castington, mari kita sarapan dulu." Pada saat ini, kerumunan kembali dipenuhi tawa. Ketika Kafudi mengumumkan waktu panggilan dan membubarkan mereka, Guna menatap Chen Hao dengan senyum kecil dan berkata, "Bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya? Di hari yang baik, akan ada rasa terima kasih yang besar. Saat yang baik." Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa setiap momen musim semi dan malam bernilai ribuan dolar. Ini adalah saat yang baik dalam hidup. Bah, dasar tukang kayu. Kamu memikirkan aspek itu dalam segala hal yang kamu lakukan. Guna dan Chen Hao bertengkar hebat lagi. Setelah beberapa saat, Katyosha dan Kafudi menyelesaikan sarapan mereka. Katyosha mandi dan berganti pakaian. Mereka berempat, "Duduk di sini, lembaga pemikir yang kamu bicarakan." Guna menunjukkan senyum, "Sangat lucu, lembaga pemikir itu Guna, Katyosha, Kafudi. Kondisinya agak sulit, jangan salahkan mereka." Chen Hao menutupi rasa malunya dengan kerendahan hati Tiongkok. "Itu terlalu kasar, Guna tidak mau melepaskannya." "Tidak mungkin. Guna, apa maksudmu dengan gelombang radio?" Chen Hao memaksa untuk menyelamatkan. Namun tadi malam, Chen Hao tidak mendengarkan Guna berbicara tentang gelombang radio, yang membuat Chen Hao sedikit malu. Bagaimanapun, dia berbicara begitu dalam tadi malam sehingga dia memiliki begitu banyak hal untuk disembunyikan dari dirinya sendiri. Tampaknya Guna benar-benar tidak sederhana, bukan gadis kecil biasa yang bisa dibandingkan. Lupakan semuanya dengan cepat, awalnya Guna berasal dari mata-mata. Ketika Chen Hao menepuk kepalanya,
dia tiba-tiba menyadari. Aku tidak akan mengerti kamu. Rak gelombang radio di pelabuhan bebas es ini adalah rahasia militer penting Rusia. Yang ini dibuat oleh bekas Uni Soviet. Untuk mengendalikan negara lain dan mencegah pecahnya Perang Bintang, dia menghabiskan kekuatan penting masyarakat sosialis untuk membangun stasiun pangkalan laut ini. Petik 2. Oh, omong-omong, jika di laut, tidak mudah dideteksi oleh satelit, jadi kamu bisa menghindari serangan. Uni Soviet tidak sederhana. Petik 2. Kapan mudah bagi negara sebesar itu? Kebetulan saya punya seperangkat peralatan komunikasi di sini. Selama saya mengirim pesan ini kembali ke Rusia dan meminta Rusia untuk mengirim pesan ini kembali ke polisi patroli maritim di sini, pada dasarnya kita bisa tenang. Itu cara yang bagus untuk melakukannya, tetapi Anda tidak akan dihukum karena mengungkap aset keuangan negara Anda. Kafferty khawatir. Ya, lebih baik pikirkan baik-baik tentang hal semacam ini. Katyusha mengikuti. Hal semacam ini tergantung pada berita apa yang kita berikan kepada Rusia. Bukankah begitu, Nona Guna? Chen Hao berkata sambil tersenyum bahwa dia sudah mengambil keputusan. Baiklah, ya, itu risiko saya. Sekarang Anda dapat memberitahu saya persyaratan Anda. Guna berkata sambil tersenyum. Kami tidak memiliki risiko apapun. Jika kami ingin mengatakan bahwa pasti ada risiko, itu adalah risiko tinggal di sini selama beberapa hari. Katyusha berkata dengan tergesa-gesa. Anda dapat memberitahu saya siapa Castington. Sisanya adalah untuk Anda pikirkan. Chen Hao berkata dengan singkat. Aku pergi keluar bersama Guna, dan aku pergi keluar untuk membuat pengaturan. Chen Hao berkata dengan emosi, kenyamanan yang dibawa oleh identitas. Identitas Castington seperti itu sudah cukup untuk menyuap semua organisasi intelijen Rusia ini. Setelah beberapa saat, Kafudi mengetuk pintu dan masuk. Selain Kafudi, ada juga orang yang pasti akan masuk. Chen Hao memperhatikan dengan saksama, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Hei Senger, mantan sekretaris jenderal Liga Guangfu, yang selalu terasing dari Liga 13. Oh, itu Hei Senger. Lepaskan dia dengan cepat. Kamu adalah pahlawan besar negara kita. Ekspresi di wajah Chen Hao sudah siap. Situasi saat ini adalah bahwa Chen Hao tidak berpikir dia sangat jelas tentang situasi terkini keluarga kerajaan Belarusia, tetapi ada seorang bangsawan yang ditinggalkan oleh Kaisar Kuning di depannya, jadi dia dapat dengan jelas mengetahui rahasia yang tersembunyi. Setelah Chen Hao melepaskan Hei Senger, dia menyiapkan makan malam besar untuknya. Chen Hao melihatnya melahapnya, tetapi dia berpura-pura jauh lebih dari yang dia kira. Apakah pihak lain mencoba membunuhku? Meskipun Chen Hao menganggapnya lucu, itu bukan tidak mungkin. Chen Hao harus waspada. Jadi Chen Hao mulai berbicara satu sama lain dan berkata, kamu tidak ingin membunuh dan membalas dendam padaku. Jangan lupa bahwa rekanmu, Helen ditundukkan olehku. Jika kamu tidak dapat dibandingkan dengan Welan, jangan pikirkan beberapa perjuangan acuh tak acuh. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Hao, Hei Senger tahu bahwa tidak ada harapan untuk balas dendamnya. Dia terus-menerus waspada dan memiliki kemampuan membaca pikiran yang kuat. Dia tidak bisa mengatasinya pada levelnya sendiri. Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan, kata Chen Hao sambil tersenyum. Jabatan macam apa Huilun di keluarga kerajaan Belarusia? Kau tidak tahu, kata Hei Senger dengan suara serak. Tentu saja aku tahu. Aku ingin kau mengatakan aku tidak tahu. Seperti orang-orang yang gelap atau semacamnya. Chen Hao hampir terkejut. Sekarang dia berpura-pura menyetir Stanton. Jika dia ketahuan oleh pihak lain, dia akan malu. Pemimpin politik Kasdenton di Belarus pasti sudah tahu sesuatu sejak lama. Berdasarkan identitas Kasdenton, dia seharusnya tahu dengan jelas tentang pekerjaan Welan yang sebenarnya, dan tentu saja dia akan memeriksa silang Hei Senger dengan lebih serius. Namun, sekarang Chen Hao berperan sebagai Keston. Situasinya menjadi bahwa Chen Hao perlu menyembunyikan dirinya dari Hei Senger. Welan tampaknya adalah kakak laki-laki dari raja terakhir. Faktanya, dia mengendalikan sejarah keluarga kerajaan dan beberapa alokasi personel dalam keluarga kerajaan, termasuk pernikahan ratu, kelahiran anak, dan sebagainya. Faktanya, yang benar-benar menakutkan adalah dia memimpin tim dinas rahasia keluarga kerajaan, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyelidiki privasi orang lain dan memahami dinamika para pejabat. Hei Senger menatap Chen Hao saat dia berbicara, mencoba melihat ada yang salah dengan wajah Chen Hao. Chen Hao juga sangat lajang, berpura-pura terkejut dan tidak peduli.
Aku tahu apa yang kau katakan. Yang ingin ku ketahui adalah berapa banyak orang yang ada di tim ini, apakah mereka telah memperluas ke markas militer, apakah mereka berlatih untuk mencuri informasi pada saat yang sama, dan apakah mereka melakukan pembunuhan dan sebagainya. Wajah Chen Hao tampak muram, menunjukkan bahwa dia sedang bermeditasi. Dan dengan menggunakan taktik psikologis yang ku ketahui, aku berhasil membalikkan dugaan Hei Senger. Ada 20 atau 30 orang dalam tim ini, tetapi diperkirakan akan ada 300 atau 400 orang secara rahasia. Ada begitu banyak pejabat di suatu negara, jadi wajar saja jika lebih banyak orang yang dibutuhkan untuk memahami perilaku mereka dan mengikuti mereka. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Hei Senger masih memiliki beberapa mata bangga di wajahnya, tetapi sejak dia mendengar apa yang dikatakan Chen Hao, beberapa dari mereka mundur. Kau tahu, jika kau bertarung melawan orang kuat, kau akan mati dengan menyedihkan. Bagaimana aku tahu kau tidak berbohong? Kau tahu bahwa jika kau mencocokkan kata-kataku dengan guna, kau akan tahu apakah isinya benar atau tidak, jadi aku tidak punya cara untuk berbohong dalam hal ini, apalagi perlu. Chen Hao mengabaikannya, berjalan melewati pria itu, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengawasinya. Chen Hao belum bisa melawannya. Tunggu sebentar, Tuan Castington. Suara Hei Senger terdengar di belakangnya. Anda mengatakan Chen Hao Dao, rahasia di dalam hatinya, drama daging akan segera datang. Saya ingin tahu kapan Anda akan melepaskan saya. Apakah menurut Anda saya akan melepaskan Anda? Saya warga negara Belarus. Anda bukan petugas polisi atau departemen kehakiman. Anda tidak berhak memenjarakan saya. Tetapi saya memiliki kemampuan untuk membunuh. Chen Hao berkata dengan tenang, hanya untuk mendengar desahan putus asa dari pihak lain. Bagaimana Anda bisa melepaskan saya? Sangat sederhana, mari kita semua jujur. Saya berharap Liga 13 akan menjadi organisasi paling bergengsi di Liga, dan kemudian melampaui keluarga kerajaan dan menjadi negara demokrasi. Sebagai Sekretaris Jenderal Liga 13, saya menjadi Sekretaris Jenderal Rumah Baru. Selama Anda dapat membantu saya akan memberi Anda kehormatan dan kekayaan, dan semua yang Anda inginkan sebelumnya. Apakah itu benar-benar segalanya? Tentu saja, yang saya butuhkan adalah balas dendam penuh pada keluarga kerajaan. Keluargaku dibantai oleh keluarga kerajaan. Tidak masalah, selama aku terpilih, aku bisa memberimu kemudahan ini. Chen Hao secara alami tahu keseimbangan dan perdagangan dalam kehidupan politik. Tentu saja, Chen Hao berbohong kepada orang lain sekarang. Jika Hei Senger benar-benar diizinkan membunuh keluarga kerajaan, yang pertama adalah Katyosha. Beraninya dia. Itu hanya sebuah ekspresi. Tapi Hei Senger berbeda. Dia tidak punya pilihan selain percaya pada Chen Hao. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membantuku mengalahkan Sekretaris Jenderal Aliansi untuk pemulihan Tiongkok saat ini, Alec. Selama dia gagal, aku bisa terpilih sebagai Sekretaris Jenderal lagi. Saya dapat mengakui kepemimpinan Anda dengan kekuatan aliansi untuk pemulihan Tiongkok. Seperti yang kau katakan, kau tidak hanya harus menerimaku, tetapi juga membentuk aliansi baru. Dalam aliansi ini, kau harus memberikan dukungan penuhmu di sini. Bagus. Chen Hao kemudian melepaskan Hei Senger dan mengatur agar dia pergi ke kamar Kafudi di sebelahnya. Dengan dukungan dan perhatian Kafudi, aku yakin dia tidak bisa melarikan diri. Jadi Chen Hao kembali menikmati waktu mereka bersama Katyosha. Keesokan paginya, mereka mendengar segala macam sorakan di geladak. Chen Hao dan Katyosha harus bangun pagi-pagi. Ketika mereka berpakaian, mereka baru saja keluar. Sekarang mereka mendengar suara di luar, dan suara di dalam terdengar seperti semua orang bersorak. Chen Hao Tui membuka pintu. Castington, Castington, ada sekelompok besar orang di pintu, seperti lebah. Ada suara sorak-sorai dan ekspresi antusias di kerumunan, dan beberapa orang terus berjabat tangan dengan Chen Hao. Terima kasih, Tuan Castington, karena telah menyelamatkan kami dan melindungi konstituen Anda. Kami telah menerima pesan dari patroli maritim pagi ini. Mereka segera mengatakan bahwa mereka akan mengkonfigurasi ulang kotak hitam untuk kami. Mereka akan datang dalam waktu kurang dari 1 jam. Kami memberikan sambutan hangat dan, pada akhirnya, ucapan terima kasih kami yang paling dapat dipercaya. Chen Hao menatap kerumunan yang gelap dan gemetar. Kapan dia melihat pemandangan seperti itu? Dia dihargai dan diungkapkan oleh begitu banyak orang, yang membuat Chen Hao tersipu. Didorong oleh banyak orang,
Chen Hao diangkat dan dibawa pergi. Chen Hao melihat kembali ke gadis kecil Katyusha dengan wajah bingung. Katyusha, yang riang, masih menatap Chen Hao sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa sedih atas kepergian Chen Hao. 10 detik kemudian, hati Chen Hao akan meleleh. Mereka membawa Chen Hao sampai ke geladak, dan berjalan dari pintu ke geladak, hanya untuk melihat sebuah helikopter melayang di langit, yang telah sangat menarik perhatian sejak muncul. Ekspresi di wajah Chen Hao sangat cemerlang. Pada saat ini, kerumunan menurunkan Chen Hao dan perlahan jatuh dari helikopter. Ada seorang pilot di helikopter, mengenakan seragam angkatan laut dengan sepasang mata khas Belarusia di wajahnya. Dia menatap Chen Hao dengan penuh semangat. Dia mengeluarkan sepasang barang dari Chen Hao dan memberikannya kepada Chen Hao. Pilot itu melihat orang-orang di bawah dan sama sekali tidak memperhatikan Chen Hao. Kalian semua kembali untuk membantu penyelidikan. Hal pertama yang dikatakan pilot. Kenapa? Kerumunan berteriak. Pertama-tama, orang-orang diam, karena kalimat pertama yang diucapkan pilot saat dia turun tidak sama seperti biasanya. Orang-orang ingin mengatakan sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjelaskannya saat ini. Dengan cara ini, Chen Hao akan tahu bahwa orang-orang di sini tidak mudah untuk diajak bicara. Guna tidak tahu kemana dia pergi. Saat ini, jika dia ada di sini, dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Menurut 2 polisi pantai, ada 2 gelandangan di kapal ini. Mereka bahkan gelandangan membenci kekuatan kekaisaran dan harus dihukum, kalau tidak mereka tidak akan bisa meyakinkan publik. Jangan terlalu cerewet, serahkan orang ini secepatnya, kata pilot itu. Kami tidak punya 2 gelandangan. Kami bertemu dengan pengkhianatan Welan dan menghancurkan kotak hitam, yang menyebabkan kami menderita kerugian besar. Chen Hao tahu dia harus naik kuda. Siapa kamu? Dari mana orang-orang kuning itu datang? Lihat, aku bukan kuning. Aku Kas Denton. Aku orang Rusia. Chen Hao Dao. Baiklah, apakah kau pikir aku akan percaya jika kau mengatakan itu? Kurasa kau dan Welan berada dalam kelompok yang sama. Kau sedang menunggu kedatangan tentara. Polisi laut akan melaporkan urusanmu dengan jujur. Baiklah, jangan percaya. Aku sekretaris jenderal dari 13 liga. Apakah kau dari 13 liga? Ya, ternyata kaulah yang menghancurkan keharmonisan negara. Aku mengingatmu di sini, dan aku akan membawamu ke pengadilan. Di Belarus, topik politik tidak dapat dibicarakan secara terbuka. Membahas topik politik secara terbuka berarti dipenggal. Begitu pilot mendengar bahwa dia adalah musuhnya sendiri, dia bahkan lebih marah dan tidak akan membiarkan Chen Hao pergi. Siapa yang berani membunuh kepala Castington? Pikir Ajiaohe dari balik kerumunan, mata Chen Hao dan semua orang langsung tertarik ke masa lalu. Chen Hao dan orang-orang lainnya menoleh untuk melihat seorang gadis cantik, berkata dengan tangan berkacak pinggang di belakang punggungnya. Pada saat ini, orang-orang akan tahu siapa orang ini. Yang Mulia Putri Cakesa. Meskipun pilot itu tidak melihat Katyusha sendiri, begitu sang putri menghilang, dia menghilang selama hampir 1,5 tahun. Kantor polisi dan semua staf harus mencari segala macam hal dengan serius. Tentu saja, mereka telah melihat Katyusha, dan mereka telah menemukan Putri Katyusha untuk diberikan kepadanya. Adalah hal yang baik bagi mereka untuk membuat kesalahan. Mereka juga dapat mengadakan kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat, sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Katyusha di sini. Ah, ini sang putri. Kelihatannya seperti seorang putri. Sangat mirip dengan orang suci hari ini, tetapi sangat cocok dengan Castington. Tetapi bagaimana keduanya bisa berdamai? Ya, bukankah sang putri dan Castington seharusnya berada di 2 kubu? Serangkaian suara keras pecah di antara kerumunan. Dan semua orang terus berteriak. Kemudian Yang Mulia sang putri dan Denton, pemimpin pemberontak, Kas, menunjukkan ada yang salah. Aku tidak tahu apakah mereka berdua adalah sepasang kekasih. Baiklah, bebas. Katyusha mengabaikan orang-orang itu dalam kasus ini. Dia hanya berharap orang-orang ini tidak akan menyentuh Chen Hao. Apakah kamu ingin membawa Castington kembali untuk diinterogasi? Katyusha berkata dengan suara tua. Tidak, kami tidak khawatir tentang sang putri. Pilot itu benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang. Siapa yang menyuruhnya mengatakan sesuatu yang salah? Baiklah, berikan aku navigatornya sesegera mungkin. Aku akan kembali untuk menemui adikku. Yang Mulia Putri,
saya bisa memberikan navigator kepada mereka, tetapi silakan kembali bersama saya terlebih dahulu. Anda tahu bahwa Yang Mulia Kapoya selalu sangat berhati-hati terhadap Anda. Dia tahu bahwa Anda telah berkeliaran di luar sepanjang waktu. Anda tidak bisa makan setiap hari, dan Anda telah kehilangan beberapa putaran. Selama Anda bisa kembali bersama saya akan memberikan mereka navigator. Apakah menurut Anda begitu? Pilot itu berkata dengan gembira, jika Anda tahu bahwa urusan Castington ditangani dengan baik, itu mungkin hanya sedikit bonus akhir tahun, tetapi jika Anda membawa Putri Katyusha kembali, dia bisa mendapatkan lebih banyak hal, seperti bisa mencium fangs, dipromosikan menjadi kapten, menjadi beruntung dan menjadi menantu. Bukankah itu ritme menikahi seorang putri, menjadi kapten dan menuju puncak kehidupan? Siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti itu? Yang tidak Anda inginkan adalah orang bodoh. Oke. Masa depan yang cerah tampaknya sudah dalam jangkauan. Sekarang pilot itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan pesonanya. Ya, ada pemimpin pemberontak Castington. Sang putri masih berjuang untuknya sekarang, tetapi sang putri mungkin telah ditipu oleh Castington. Para pemberontak selalu menjadi pemberontak yang rendah hati, bahkan sang putri tidak dapat melarikan diri dari nasib menjadi tahanan. Memikirkan hal ini, pilot itu pergi ke sisi Castington, menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik, dan tiba-tiba menendang perut Castington. Chen Hao juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria ini akan tiba-tiba dalam masalah. Dia baru saja akan menghentikannya, tetapi dia langsung berpikir bahwa dia sedang mempermainkan Castington. Agar tidak ketahuan, dia harus mengambilnya. Dan bentuk yang menyakitkan itu membungkuk untuk merangkak di tanah, mengeluarkan suara teriakan tumpul. "Ah! Anda mundur, mengapa Anda memukuli orang?" kata putri kecil Katyusha Jiao. "Yang mulia, silakan naik ke pesawat terlebih dahulu, atau saya tidak akan memberikan Anda navigator." Pilot itu memiliki wajah yang baik. Kalau begitu Anda tidak bisa mengalahkan orang. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa dari mereka adalah negara diplomatik dan rakyat kita. Yang mulia, kita sering mengatakan bahwa kita mencintai orang-orang seperti anak-anak. Bagaimana kita bisa menggertak yang lemah? Ya, saya mengerti. Putri, silakan naik ke pesawat. Saya akan mengurus semuanya. Saya bersumpah demi nama keluarga saya Ivanovsky. Baiklah, saya tahu Anda setia kepada Yang Mulia, dan tidak ada yang bisa menandingi Antoni Ivanovsky dalam hal ini. Harap perlakukan orang-orang Yang Mulia dengan baik. Dan Katyusha naik ke pesawat. Katyusha, melihat Katyusha menaiki pesawat, Chen Hao tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya dalam hidup. Sejak dia ingin memainkan Castington dengan baik, Chen Hao merasa bahwa dia bukan lagi orang yang agresif seperti sebelumnya, seperti seorang aktor. Namun, ini hanya sementara. Chen Hao tahu bahwa selama dia memiliki cukup kekuatan untuk menekan kekuatan aliansi lain, ketika saatnya menyerahkan kekuasaannya kepada Katyusha atau Kapoya, maka inilah saatnya untuk pulang. Saya berharap Katyusha dapat membujuk Kapoya untuk membantu guna membalas dendam, biarkan guna mengembalikan kejayaan masa lalu. Chen, jaga dirimu, Castington. Air mata Katyusha jatuh, berkibar turun dari pesawat, dan kemudian orang-orang mulai bangkit dengan ganas. Apa yang kalian lihat, kalian kaum tak tersentuh. Apakah sang putri adalah sesuatu yang dapat kalian kagumi? Kalian adalah sekelompok orang buangan. Antoni memandang rendah kelompok orang buangan ini di dalam hatinya, mengandalkan statusnya sebagai keturunan keluarga kerajaan. Oh, sang putri milik keluargamu. Itu tidak wajar, tetapi sekarang sang putri adalah putri negara. Bagaimana kamu bisa menampung sang putri di tempat kumuh besar di keluargamu? Kafudi tidak dapat melihatnya. Dia mendorong ke depan, berkata, ke arah Chen Hao mencoba sebulan, mata, selesai. Ah, kalian para kaum tak tersentuh ingin memberontak, kan? Oke, aku tidak akan memberimu navigator. Tunggu saja di sini sampai para kaum tak tersentuh itu mati. Hahaha, Antoni tertawa terbahak-bahak. Kamu menyebut kami orang buangan, bukan? Mata Chen Hao menunjukkan bahwa seluruh penonton yang berjumlah 20 atau 30 orang perlahan-lahan mengelilingi Antoni. Kamu orang buangan? Ya, orang buangan besar. Hei, apakah kalian benar-benar akan memberontak? Haha, kamu baru saja menendangku, bukankah itu keren? Chen Haosi mengabaikan jalannya. Tentu saja, keren, itu benar. Aku akan membiarkanmu mencoba rasa asam dari 30 orang masing-masing.
Chen Hao berbalik dan melihat sekeliling, lalu berkata, semua orang, dia bilang kita dalit. Haruskah kita memberinya pelajaran? Seharusnya begitu, kataku. Para penguasa telah mencuri kekuasaan dan kebebasan di tangan kita. Haruskah kita memberi hukuman setimpal? Seharusnya begitu. Para penguasa memukuli teman-temanmu tanpa alasan. Hari ini adalah temanmu, dan nanti saudara Keneng akan menjadi istri dan anak-anakmu. Haruskah dia dihukum? Seharusnya begitu. Kegembiraan orang banyak. Anthony melihat orang-orang di sekitarnya yang siap bergerak. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kastanton, jadi dia benar-benar menjadi satu atau dua orang bodoh. Dalam hal ini, Anthony merasa bingung dan berkata, tidakkah kamu menginginkan seorang navigator? Haha, tentu saja kita membutuhkan seorang navigator. Tetapi kita lebih membutuhkan kebebasan kita. Chen Hao meraung, dan kemudian meraung, serahkan aku. Ya, Tuan Kastanton. 30 orang berteriak serempak untuk membuat Kastanton melayang. Itulah kekuatan berhala. Tunggu, aku punya navigator. Teriak Anthony dengan liar. Ketika dia hendak menyentuh navigatornya, wajahnya bengkok dan jelek. Nah, di mana navigatorku? Di mana navigatorku? Kemudian, Chen Hao terstimulasi oleh kerumunan, mengepung dan menyerang, setiap kaki benar-benar sesuai dengan krisan orang itu yang gila diinjak. Aku punya navigatormu. Haha, Kafudi mengeluarkan navigator dari sakunya dan melemparkannya ke Chen Hao. Ah! Kalian adalah sekelompok orang yang tidak tersentuh dan perampok. Jangan, 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 jangan bebek. Pilot dipukuli seperti ini. Chen Hao dan Kafudi melihat mata kecil Anthony yang putus asa dan tangisan aneh yang tak terkatakan, yang membuat mereka merasa aneh. Apakah orang ini benar-benar keren? Kenapa lagi kamu begitu gembira? Apakah dia merasa baik? Kafudi bertanya dengan linglung. Dia tidak senang pada awalnya dan menangis tidak senang. Kemudian, hanya ada satu kata yang tersisa untuknya. Chen Hao tertawa terbahak-bahak. Membunuh orang di seluruh dunia juga menyenangkan. Ada orang yang melakukan segalanya. Sama seperti pria hebat, istrinya berubah setiap hari, dan tidak pernah ada lebih sedikit penjaga di sekitarnya. Namun, ini adalah persyaratan kerja, bukan otokrasi. Kamu suruh mereka berhenti, sesuatu akan terjadi. Guna maju dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah orang luar. Statusnya saat ini agak istimewa, dan dia masih orang luar yang ingin menduduki wilayah mereka. Haha, baiklah, jika kejahatan itu keluar, biarkan dia pergi. Chen Hao berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang di sekitarnya minggir. Sekarang Chen Hao merasa bahwa dia bahkan lebih besar daripada saat dia menjadi saudara tertua di Huaxia. Itu benar-benar tertawa. Sayangnya, putri kecil itu harus kembali. Tentu saja, Chen Hao juga tahu bahwa putri kecil itu tidak akan tinggal lama di sini. Bagaimanapun, putri kecil dan Kapoya sudah hampir 2 tahun tidak bertemu. Tentu saja, dia harus dikirim kembali untuk bertemu sesegera mungkin. Untungnya, sebelum dia pergi, Chen Hao telah menjelaskan bahwa dia ingin berpura-pura menjadi Castington dan membela negara untuk Katyosha dan Kapoya. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah putri kecil itu akan mengungkap identitasnya. Pikiran Chen Hao agak jauh. Setelah beberapa saat, Chen Hao menggelengkan kepalanya dan menjadi tenang. Dia menatap pilot berwajah biru dengan semacam ekspresi penuh kasih di wajahnya dan berkata, sekarang kamu tahu, apa maksudnya. Tuanku, saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Anthony menggigil dan berkata, saya tidak tahu apakah saya terluka. Ketika saya mengucapkan kalimat ini, itu tidak lengkap. Apakah kamu pikir kami masih rendah hati? Tidak, tidak, kamu yang lebih unggul. Akulah orang buangan yang rendah hati. Hahaha. Chen Hao tertawa terbahak-bahak, harus kukatakan bahwa kau memiliki kemampuan yang baik untuk menyemir sepatu. Apa itu menyemir sepatu? Anthony merenung, lalu bersikap cerdas, ya, kemampuan Liliputian untuk menyemir sepatu sangat bagus, selama sepatumu kotor, kau selalu bisa menggosoknya untukku. Petik 2 petik 2. Ketika Chen Hao mendengar ini, dia tercengang. Ketika dia imut, dia benar-benar membunuh para dewa ketika dia bertemu para dewa.
Ketika dia bertemu Buddha, dia membunuh Buddha. Para dewa dan hantu tidak dapat menghentikannya. Tuanku, bisakah si kecil mundur? Chen Hao mengerti bahwa sekelompok orang yang tampaknya lebih unggul ini sebenarnya adalah sekelompok tulang murahan. Bagaimanapun, mereka menjalani kehidupan yang begitu tinggi dan rendah setiap hari. Mereka selalu merasa bahwa orang yang lebih unggul adalah orang dewasa, dan orang yang lebih rendah adalah penjahat dan orang murahan. Tetapi saya tidak pernah tahu bahwa orang yang berada di atas adalah mereka yang memiliki moralitas dan pengetahuan, dan orang yang berada di bawah adalah mereka yang merupakan ngengat sosial. Pergilah, Chen Hao benar-benar tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia berperan sebagai Castington, Sekretaris Jenderal NLD. Benar saja, setelah Chen Hao memintanya pergi, orang-orang lainnya bersorak dengan liar, Tuan Casdenton, Gao Yi. Ada banyak dari mereka, Tuanku. Chen Hao mengambil navigator di tangannya dan berkata, dalam kekuasaan, hanya mereka yang memiliki moralitas dan kemampuan yang dapat duduk di atasnya. Setelah partai dan pemerintahan saya akan. Chen Hao mengeluarkan salah satu kata yang dia ucapkan selama pemilihan Presiden AS. Siapa yang memberitahunya bahwa ketika dia berkeliling dunia, untuk belajar bahasa Inggris, dia hanya dapat menemukan beberapa pidato presiden seperti itu di Facebook. Belum lagi itu, Chen Hao membenar. Setidaknya dia adalah juru bicara resmi. Chen Hao, Guna dan Kafudi sangat menikmati kesejukan di desa saat mereka menggendong navigator ke ruang tamu dan bersiap untuk makan malam yang gila-gilaan. Bagaimana rasanya menjadi seorang selebriti? Guna menatap mahakaryanya sambil tersenyum. Chen Hao dikemas sendiri. Tentu saja, itu lebih emosional. Kau tahu, Chen Hao hanyalah seorang tentara bayaran yang tidak tahu dari mana asalnya dan dipenjara di Vladivostok. Lebih baik daripada Vladivostok. Ya, pikirkan tentang bagaimana kau ditangkap oleh orang dari Abraham sebelumnya. Tunggu, aku ingat. Guna tiba-tiba menemukan banyak hal. Apa yang kau pikirkan, begitu panik? Tidak, aku terkejut. Apakah kau seorang pejuang gen sekarang? Pasti begitu. Itu berarti peluangmu untuk dibunuh berkurang dari 90% menjadi 30%. Aku khawatir tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kau adalah seorang pejuang gen. Ada apa? Kafudi bertanya dengan linglung. Prajurit gen adalah prajurit yang dimodifikasi secara genetik. Ia memperkuat gen. Ia memiliki peningkatan besar dalam kekuatan fisik dan kelincahan daripada orang biasa, dan kemampuan pemulihan lukanya 1 hingga 2 kali lipat dari orang biasa. Guna menjelaskan. Tentu saja, Guna tidak menjelaskan bahwa jika Anda berlatih atau menuruti cara ini, Anda mungkin menjadi orang bodoh, karena dengan menganggap bahwa tubuh adalah semacam konservasi energi, maka secara alami tubuh akan diperkuat, dan otak akan lebih rendah. Tidak heran Bos Chen telah mengejarku selama 10 bulan, tetapi dia tidak tertinggal. Kafdi tiba-tiba menyadari, dia telah mengejarmu selama 10 bulan. Jalan Guna, ya. Saat itu, dia hampir merobek celana dalamnya. Saya takut tidak memiliki pakaian untuk menyembunyikannya, jadi saya dengan enggan menyerah. Pikirkanlah, ini benar-benar tidak adil. Bagaimana Anda bisa tertangkap di tangan Tuan Chen? Ada rasa sakit di wajah Kafi. Itu kesalahanmu sendiri. Saat aku ingin tidur, kau kembali menyerangku dan kencing di dekat perkemahanku. Ucap Chen Hao sambil tersenyum, penuh kenangan. Haha. Jadi kau punya pengalaman yang lucu. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Guna memilah dan menyingkirkan masalah itu. Pertanyaan selanjutnya, Chen Hao merenung sejenak. Sebenarnya, dia sudah dewasa dan mempertimbangkannya sejak lama, jadi mengapa dia melihat sang putri pergi? Karena Chen Hao telah mempertimbangkan semua poin penting dengan jelas, dan sang putri kunci tidak bisa berada di sisinya. Satukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Gunakan mata-mata yang bisa kalian operasikan di negara Belarus, buka jaringan mata-mata di pihakku, dan kemudian kalian bisa melihat perubahan apa yang telah terjadi di sini, dan kemudian gunakan intelijen untuk membuka situasi dan memprediksi risiko. Sasaran pengembangan dari 13 liga adalah untuk mencaplok Liga Guangfu dan Liga Dongzheng dan mengembangkannya menjadi faksi yang paling penting. Atau tidak mencaplok dan mendukung sekutu yang relevan. Selanjutnya, aku akan bertemu dengan Kapoya melalui Katyosha, memberitahu mereka tentang monarki konstitusional, dan menangani monarki ini dengan signifikansi modern. Setelah Chen Hao merenung, dia menyampaikan pidato panjang,
tetapi Guna dan Kafudi mendengarkan dengan sangat saksama dan jarang menyela. Jika berjalan dengan baik, kita dapat mengajukan urusan Guna kalian di meja bundar, dan kemudian membiarkan orang-orang itu membantu kalian, memberi kalian syarat, menciptakan syarat, dan membiarkan kalian naik status politik sampai kalian dapat mengendalikan seluruh lapangan merah. Yang terpenting adalah kalian para Segula dapat memperoleh kembali kekuatan militer. Chen Hao berbicara tentang cetak biru ini dengan sangat fasih. Dia masih menikmati angin laut di tepi laut, dan mulutnya menjadi kering. Yah, memang benar sepertiga orang di markas militer adalah mantan kawan seperjuangan Patua Segulas kita, tetapi mereka telah membuat pilihan dalam menghadapi kepentingan nasional dan kepentingan pribadi. Tidak ada yang bisa disalahkan. Sudah menjadi tugas prajurit untuk menaati negara. Guna berbicara tentang berbagai hal. Ini juga kesulitannya. Bagaimana jika Anda, Zegrus, kembali berkuasa untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat? Chen Hao telah melontarkan misteri abadi. Ah, Chen, Anda jenius sepanjang masa. Guna tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata. Bos Chen, apa yang Anda bicarakan? Mengapa saya tidak bisa memahaminya sama sekali? Bukankah itu otokrasi atau dinasti feodal bahwa satu orang mengendalikan pasukan dan kuda di dunia? Dengan begitu, kekuasaan akan terlalu terkonsentrasi pada satu orang, dan seluruh negeri akan takut. Sulit bagi Kafti untuk mengerti. Haha, sulit untuk dipahami bahwa Presiden Amerika Serikat juga memiliki kekuatan kediktatoran di masa perang dan kekuatan suksesi di masa perang, kata Chen Hao sambil tersenyum. Oh, begitu. Itu artinya kita akan menyerang Rusia di masa depan. Kafudi berkata dengan wajah bingung. Ya dan tidak, senyum misterius Guna. Hei, mengapa kamu suka mengatakan setengah dan menyembunyikan setengah? Apa rencana masa depan? Bagaimana kamu bisa memaksa negara besar untuk menipu begitu banyak orang dengan cita-cita luhur di negara ini? Apa yang dikatakan Kafudi menjadi semakin resmi, yang membuat Chen Hao dan Guna tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak hanya bodoh tetapi juga pelupa, kata Chen Hao sambil tersenyum. Mengapa aku bodoh? Aku juga tidak pelupa. Kafti tidak mengonfirmasi. Baiklah. Begini masalahnya, apakah kamu tahu prajurit Gen? Jika kita memiliki kelompok 20 tentara bayaran yang kuat secara diam-diam, jika kelompok orang ini pergi ke kamp musuh dan berpura-pura dikirim oleh mereka, apakah kamu pikir musuh-musuh ini akan membesar-besarkan diri? Chen Hao hanya menggunakan contoh yang paling jelas untuk mengatakannya. Tentu saja, aku mengerti. Yaitu dengan mengolahnya menjadi serigala yang berambisi, kemudian menuntun orang lain untuk membunuhnya. Kata Kafudi, ya, di Tiongkok itu disebut membunuh. Kata Chen Hao sambil tersenyum. Bagaimanapun, ketiga orang itu berasal dari lingkungan yang berbeda dan berpikir dengan cara yang berbeda. Sekarang Chen Hao tidak hanya menemukan cara menghadapi masa depan, tetapi juga cara menghilangkan risiko. Sejujurnya, yang terlibat dalam hal ini bukan lagi dunia kecil mantan sekretaris kecil itu, tetapi langit elang yang luas. Tentu saja, esensinya sama, seperti memainkan trik-trik kecil. Bagian tengah pesta dibuat oleh mereka di tengah kasino. Sejujurnya, jasad orang-orang itu dikubur di laut oleh mereka, yang merupakan jenis metode penguburan laut dengan menggantung semua jasad dengan benda-benda berat dan memasukkannya ke dalam air. Kalau tidak, orang-orang ini tidak berani menari, bernyanyi, dan makan besar di kapal pesiar. Jika diadakan di sini, itu akan menjadi luar biasa. Bayangkan itu adalah kapal pesiar setingkat orang kaya. Tentu saja, peralatan dasar ini tidak akan kalah. Efek suaranya sangat bagus. Chen Hao dan Guna berjalan ke tengah pesta dan mendengar lagu itu. Sungguh menyenangkan. Hari ini, Chen Hao diseret oleh Guna untuk bertemu dengan banyak taipan dan jutawan dalam bisnis. Harus kukatakan, gengsi Chen Hao di mata orang-orang ini sedang meroket. Setelah pesta, gengsimu ada di kalangan borjuis, tetapi di kalangan yang berkuasa. Guna menanggalkan pakaian Chen Hao. Istri pertamaku, menurutmu ini hal yang baik atau buruk? Chen Hao berkata sambil tersenyum aneh. Siapa istri pertamamu? Tentu saja kamu, Gurnaku, 12 tamu terhormat. Chen Hao berkata sambil tersenyum. Pergi ke kamar mandi, jangan main-main di sini. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku adalah istri pertamamu dan Katyosha adalah istri keduamu? Kamu benar-benar ingin menjadi cantik. Hei,
kamu berjanji untuk menjadi istriku. Istriku tersayang, maka kamu akan dipromosikan dari Lord Guna dan Lord 12 menjadi istrimu. Jangan cerewet, pergi ke kamar mandi. Guna ingin berbicara tentang keceriaan Chen Hao, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terlibat dalam rutinitas itu. Tapi, istriku, aku tidak bisa membersihkan punggungku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak berdaya. Jika kamu ingin aku menggosok punggungmu, jangan pikirkan itu. Tentu saja tidak. Maksudku, aku tidak bisa menggosok punggungku, dan istriku tidak bisa menggosok punggungnya, jadi kita bisa mandi bersama, kan? Tidak mungkin. Yah, kamu bilang kamu pemalu, dan kamu bilang kamu tidak ingin mandi bersamaku. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti itu? Wajah menawan Guna ditutupi dengan garis-garis hitam, dan Chen Hao tidak bisa berhenti menggigil. Ayolah, istriku. Sejujurnya, kepergian Katyosha benar-benar sedikit tidak berdaya bagi Chen Hao, jadi dengan cara ini, Chen Hao tahu bahwa terlalu sedikit waktu untuk berkumpul dalam hidup. Jika kita bisa lebih jujur dan bersemangat saat berkumpul, bukankah kita tidak akan menyesal? Jadi setelah mempertimbangkan kepergian Katyosha, Chen Hao memutuskan untuk tidak memikirkan teori moral yang jauh itu. Dia memutuskan untuk menikmati hidup dengan baik. Bagaimana jika kehidupan besok atau nasib besok lebih tidak dapat diprediksi? Chen Hao menggunakan lengannya yang kuat untuk memegang Guna secara horizontal. Guna tidak menyangka bahwa Chen Hao, yang terstimulasi oleh kepergian Katyosha, begitu berani. Sebenarnya, dia hanya ingin menghibur Chen Hao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan aspek itu untuk menghiburnya. Chen Hao dan Guna bertengkar dan masuk ke kamar mandi, lalu hujan turun dengan deras, seolah-olah memainkan adegan indah yang penuh dengan musim semi. Setelah beberapa saat, mereka keluar dengan mengenakan jubah mandi. Mereka meringkuk di tempat tidur dan menikmati ketenangan hidup yang langka. Menurutmu apa yang sedang dilakukan Kafferty? Chen Hao ingin mengolok-olok Guna. Bagaimana aku bisa tahu? Wajah Guna memerah. Pada saat ini, bel pintu berdenting di pintu, dan wajah Chen Hao tampak aneh. Kemudian Guna menatap wajah Chen Hao dan tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Chen Hao turun dari tempat tidur dan mengembalikan jubah mandinya. Kemudian dia keluar dan membuka pintu. Seperti yang diharapkan, dia melihat Kafudi yang tampak sedih. Tidak ada lagi. Chen Hao tampak bingung. Kamu menggunakan benda itu seperti sumpit sekali pakai. Ya, kamu mengatakan bagaimana menghabiskan malam yang panjang malam ini. 69. Sial, kamu bosnya, kau benar-benar membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata. Tentu saja, kalau tidak aku akan menjadi bosmu. Baiklah, jangan ganggu bos. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar, aku punya satu di koleksi pribadiku. Aku akan memberikannya padamu. Kau dan adik Guna, kan? Dia aman. Chen Hao dapat melihat wajah anak laki-laki itu bahwa dia memiliki niat buruk. Jangan berpikir aku akan lari dari tempat tidurku sendiri. Aku masih memiliki kemampuan ini. Kafdi terkikik dan pergi. Chen Hao tidak berdaya untuk naik ke tempat tidur Guna. Yah, apa yang dilakukan Kafdi? Guna masih bertanya, apakah kau ingin tahu melalui pengalaman, atau hanya membicarakannya? Pengertian pengalaman. Oh, kalau begitu aku, Chen Hao, tidak akan membiarkanmu pergi malam ini. Ah, apa yang kau lakukan? Kau bajingan, kau baru saja menyakitiku, kau datang lagi. Kau bilang kau membutuhkan pemahaman pengalaman. Ah, kalian berdua bajingan tua. Atau menurutmu mengapa dia memanggilku bos? Bagaimana mungkin kakak laki-laki kalah dari adik laki-laki, kan? Petik 2 petik 2. Guna selalu merasa ada yang salah, tetapi dia segera tidak punya waktu untuk berbicara. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di darat. Jaraknya 20 atau 30 km dari pantai tempat mereka memulai. Dapat dilihat bahwa Yao kali ini cukup serius. Chen Hao, Kafudi, dan Guna mengantar mereka satu persatu. Guna ditemani oleh 7 atau 8 petugas, termasuk beberapa pegawai. Chen Hao juga memiliki beberapa mantan staf internal Castington. Dari ujung utara kota, mereka mendapat bantuan dari Taipan yang menderita bersama mereka di kapal. Mereka segera naik pesawat ke Minsk dalam waktu kurang dari 2,5 jam, mereka terbang dari ujung paling utara Belarus ke ujung paling selatan Minsk. Iklim Minsk sangat berbeda dengan kota di utara.
Dari segi suhu saja, sudah meningkat 7 atau 8 derajat. Tidak ada perasaan es dan salju. Selain itu, iklim kontinental berlaku di sini. Tampaknya pasir di sini relatif kering. Chen Hao, Kafudi, dan Guna semuanya melihat kota dengan cerah dari luar. Saya tidak tahu apakah itu karena cuaca hari ini. Mereka terlihat sangat cantik, terutama bangunan antik di luar, yang luar biasa eksotis. Guna putus dengan Chen Hao Kafudi di sini. Mereka ingin melakukan berbagai kegiatan. Aliansi hanyalah hal rahasia. Sampai semuanya berhasil, aliansi semacam ini mungkin diumumkan. Jika diumumkan sekarang, itu hanya akan membangkitkan sentimen nasional di Tiongkok, yang tidak baik untuk kedua belah pihak. Melihat punggung Guna, pikiran Chen Hao melayang. Apakah menurutmu wanita-wanita di negara Rusia sangat tidak terkendali dan mampu melepaskan diri? Kafferty datang dan berkata, baiklah. Chen Hao tidak mengkhawatirkannya dan menjawab langsung. Itulah sebabnya budaya kekasih berlaku di sini. Ada lebih banyak kekasih pejabat di sini. Biar ku beritahu, para istri pejabat yang tampak seperti wanita itu merangkak di bawah pria di halaman belakang, belum lagi betapa kotornya mereka. Bahkan ada 3 atau 4 pria. Bagaimana kau tahu hal-hal seperti itu dengan sangat baik? Ayolah, kau tidak mengerti. Biarkan aku mempopulerkan sains untukmu. Dengan itu, Kafudi mengeluarkan buku komik saku dari sakunya. Itu benar-benar memperkenalkan kisah cinta yang penuh warna, tentu saja, lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah kisah cinta. Sialan, kupikir kau adalah sejarah resmi. Aku tidak menyangka kau menjadi buku kuning kecil seperti itu. Ada apa dengan Xiao Huangsu? Xiao Huangsu masih menjadi guru pencerahanmu dalam beberapa aspek. Petik 2 petik 2. Chen Hao merasa bahwa dia tertekan oleh wajah pihak lain. Wajah anak laki-laki ini terlalu tebal. Tapi sungguh, begini gayanya, sebaiknya kamu lebih memanfaatkan kenyamanan ikan dan air. Yah, itu tergantung. Aku tidak ingin mengasihani istriku. Tidak ada konsep istri di sini. Kata Kafudi, kamu tidak melakukannya, kan? Aku masih punya beberapa, oke. Kamu tidak tahu bahwa memiliki lebih banyak wanita itu mengkhawatirkan. Kata Chen Hao tanpa daya. Petik 2 Bos memang pantas menjadi bos. Dia selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dari kita. Petik 2 petik 2. Bagaimana Chen Hao bisa memberitahunya bahwa di Tiongkok, dia punya 2 wanita, dan bunga liar yang tak terhitung jumlahnya yang ingin menempel di tubuhnya. Ditambah 2 istri di sini, setidaknya ada 4. Chen Hao berpikir akan aneh jika dia tidak bertarung saat bertemu. Untungnya, Katyosha dan Guna lebih terbuka terhadap aspek ini. He Miao dan Song Yao Yao bertarung hebat. Memikirkan Chen Hao, aku tidak bisa tidak merindukan kampung halamanku. Kemarin, Cao Fei mengirim pesan kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tuan Sekretaris Jenderal, haruskah kita mulai? Anda akan mengadakan pesta teh untuk dihadiri pada pukul 3. Itu adalah pejabat resmi dari seluruh negeri. Pada saat ini, seorang pria muda berjas datang, wajahnya penuh dengan kedewasaan seperti itu, dan kemudian menjelaskan kepada Chen Hao. Terima kasih, Tuan Holik. Anda harus bekerja keras untuk mengatur rencana perjalanan akhir-akhir ini. Panggil saja saya Holik. Saya hanya referensi internal Anda. Itulah yang seharusnya dilakukan referensi internal. Partisipasi internal kami adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah bagi Anda. Menurut kepemimpinan yang ditetapkan oleh Kabinet Perdana Menteri Inggris, kami tentu saja perlu bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Baiklah, tolong berikan saya semua rencana perjalanan saya untuk hari ini. Chen Hao telah lama mendengar tentang kemakmuran sebuah kota, tetapi dia tidak menyangka akan melihat rencana perjalanan tersebut sebelum memasuki kota tersebut. Ini benar-benar seperti menjadi seorang pejabat, kata Chen Hao dalam hati. Baiklah, aku akan memberimu daftarnya. Sore harinya, diadakan pesta minum teh dengan para pemimpin politik setempat. Bertemu dengan Nyonya Hennessy pukul 5 sore. Hennessy, kurasa aku sudah lama tidak membicarakannya. Chen Hao awalnya berkata bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya, tetapi ketika dia mengira bahwa dia adalah Castington, bukan Chen Hao, dia langsung mengubah ucapannya. Ya, Nyonya Hennessy adalah kepala keluarga Ansudek. Kamu telah menemuinya dan memintanya untuk berbicara atas namamu di pertemuan berikutnya dan meminta Yang Mulia untuk membebaskan saudara-saudara dari 13 liga yang ditawan.
Oh, itu dia. Ya, aku sedang memikirkan cara untuk bertukar pikiran lebih lanjut dengannya. Maksudku bagaimana membujuknya. Lagi pula, kamu tahu apa yang dibutuhkan orang seperti dia. Ini bukan untuk pergi ke tempat pribadi pria itu. Nyonya Hennessy ini benar-benar menarik. Apakah ini tempat pribadi untuk bertemu? Bukankah itu seharusnya seks? Semakin banyak Chen Hao berkata, semakin eksentrik dia merasa. Batuk. Ada batuk yang tidak wajar di wajah Holik. Benar saja, Chen Hao melihat wajah Holik yang tidak wajar dan tahu. Chen Hao tidak bisa menahan perasaan aneh. Bukankah dunia ini lapar? Atau apakah kehidupan kerajaan benar-benar begitu korup? Chen Hao tiba-tiba merasa sedikit jijik dengan Kapoya. Lanjutkan perjalananmu berikutnya. Chen Hao berkata dengan tenang bahwa dia belum pernah melihat ombak besar. Kamu menghadiri acara pemotongan pita di bar mewah pukul 7 malam. Pukul 19.30, Anda harus kembali ke markas besar Liga ke-13 di Minsk untuk menghadiri resepsi. Pada saat yang sama, Anda harus melaporkan kemajuan kerjasama antara Anda dan Rusia. Setelah pukul 20, Anda akan mengadakan pesta anggur pribadi dan pesta mencicipi. Ini adalah kilang anggur di Belarus. Taipan Hamko mengundang para pecinta anggur dari seluruh dunia untuk mencicipi Lafite kualitas terbaik yang dikumpulkannya pada tahun 1986. Anda terbang ke Teluk Belakang Minsk setelah pukul 21 dan beristirahat di sana. Anda siap berangkat pukul 5 dan berbicara pukul 7 di Kastil Luvis keesokan harinya. Perjalanan hari berikutnya, apakah Anda masih perlu mendengarkan? Holik mendongak dan melihat bahwa mantan Tuan Kas Denton yang energi itu tidak tahu apa yang sedang dilakukannya hari ini. Karena dia melaporkan rencana perjalanannya, dia tampak tidak bersemangat. Apakah wanita yang baru saja pergi itu melubangi tubuhnya? Wanita itu benar-benar kuat. Apakah dia seorang diplomat Rusia? Semua orang mengatakan bahwa wanita berusia 30-an seperti serigala, sementara wanita berusia 40-an duduk di tanah dan mengisap. Tampaknya Guna benar-benar galak. Tentu saja, pikiran-pikiran hati-hati ini, yaitu, Holik dapat menutupinya dengan baik, dan anggota mantan sekretaris jenderal lainnya dikeluarkan oleh Tuan Kas Denton karena mereka tidak dapat menyembunyikan pikiran mereka. Oh, ini hari berikutnya, bukan? Chen Hao bingung ketika dia mendengar bahwa Nima adalah seorang wanita dan peminum. Tidak sulit bagi Kas Denton untuk menjadi seperti itu. Chen Hao mengagumi anak laki-laki ini ketika dia berendam di tempat seperti ini setiap hari. Tetapi Chen Hao tidak terlalu peduli dengan ini. Tentu saja, hal favoritnya adalah munculnya pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, jika tidak ada pembunuhan, bagaimana pejabat senior dan pemimpin politik bisa menjadi kuat dan berpengaruh, bukan? Tidak, itu untuk mengonfirmasi dengan, Anda apakah akan memberitahu Anda tentang pembentukan hari berikutnya? Dia berkata, baiklah, mari kita pergi ke tempat pertama. Dari mana kita berasal? Chen Hao bertanya dengan tidak sabar. Ini Taman Dongxiang. Sopir penuh waktu kita akan segera datang untuk menyambut kita. Kita hanya perlu tinggal di sini selama beberapa saat di paviliun Universitas Minsk. Baiklah. Ketika Chen Hao mendengar nama-nama tempat ini, dia bingung. Chen Hao sekarang berada di puncak bukit yang lebih tinggi dari seluruh kota Minsk. Di puncak bukit di sini, Chen Hao melihat sebuah prasasti batu, yang dicat merah dengan cat merah, dengan 5 karakter besar Universitas Minsk, diikuti oleh gerbang selatan. Chen Hao mengerti bahwa ini seharusnya disebut paviliun Universitas Minsk. Namun, masih banyak orang yang datang dan pergi ke sini. Beberapa siswa Chen Hao berdandan. Mereka sangat dewasa dan matang, beberapa dari mereka berasal dari Kazakhstan dan beberapa dari mereka beragama Islam. Chen Hao mengira hanya ada penganut ortodoks di negara ini, tetapi dia tidak menyangka akan melihat penganut Arab. Chen Hao merasa sedikit bosan, jadi dia membiarkan anak buahnya beristirahat dan berjalan perlahan ke gerbang selatan Minsk. Tuan Castington, tolong jangan terlalu dekat. Itu, Holik melihat Chen Hao ingin masuk Universitas Minsk, jadi dia segera menasihati. Tidak apa-apa, aku akan bersantai sementara kalian sibuk. Chen Hao Dao mengira mereka khawatir tentang keselamatan mereka sendiri, jadi dia menyela mereka. Aku pergi sendiri. Chen Hao ingin masuk dan melihat seperti apa Universitas Minsk. Bagaimanapun, sekolah yang dinamai menurut ibu kota ini pasti luar biasa. Itu seperti Universitas Beijing milik negara di Tiongkok. Ketika Chen Hao memikirkannya,
dia secara alami mulai membaca beberapa teks di atas. Untungnya, universitas itu diposisikan sebagai universitas internasional, dengan pengantar bahasa Inggris di bagian bawah teks. Chen Hao mulai belajar sendiri. Dengan cara ini, Chen Hao merasa bahwa belajar tidak ada habisnya. Tepat pada saat ini, sebuah Porsche berwarna merah darah berhenti di samping Chen Hao dengan sapuan kuas di punggungnya. Debu di bawah kakinya lebih dari 10 meter, dan langsung jatuh di wajah Chen Hao. Chen Hao berbalik dan melihat Porsche berwarna merah tua itu. Ini adalah Porsche versi terbaru. Jendela yang halus dan ramping di kedua sisi mobil membuka lebar sayapnya, dan seorang gadis pirang tinggi turun dari mobil. Namun, dia memiliki sepasang mata Phoenix merah yang sipit, yang terlihat seperti campuran wanita cantik Cina dan Rusia. Apa yang kamu lihat? Kamu terlihat seperti pecundang. Apakah kamu tidak melihat wanita cantik? Wanita itu cerah dan putih dengan gigi harimau putih. Mata biru di matanya ditekan. Petik 2 petik 2. Wajah Chen Hao menjadi kacau. Aku telah didebu olehmu. Jika kamu tidak meminta maaf, mengapa kamu mengatakan aku terlihat seperti pecundang? Aku tinggi, kuat, tampan, dada, perut, dan bisep. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku pecundang? Aku pecundang, aku pecundang. Nona muda ini, bagimu, adalah seorang nona muda. Haha. Chen Hao sangat senang di dalam hatinya. Kau mempermalukanku. Haruskah kau minta maaf? Oh, kau ingin menyentuh porselen, bukan? Ayolah, kecantikan punya banyak uang. Berapa yang kau inginkan? Hei, gadis kecil, apa kau keberatan dengan kata-katamu? Tidak. Chen Hao tiba-tiba berpikir bahwa meskipun dia mendapat bantuan dari Taipan itu, Chen Hao benar-benar tidak menghabiskan uang mins. Jadi dia hanya bertanya, Nona, berapa yang kau katakan? Chen Hao tersenyum. Bukankah itu disebut Nona di jalan? Berapa yang kau inginkan? Berapa yang bisa aku berikan padamu? Ke rumahmu atau ke rumahku? Lihat, mereka semua bajingan. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa datang ke Universitas Minsk. Sekarang sekolah itu juga terlibat dalam beberapa gerakan demokrasi, mengatakan bahwa perlu untuk membuka beberapa tempat untuk kalian kaum Dalit. Sungguh memalukan. Petik 2 petik 2. Chen Hao berkata diam-diam bahwa ini adalah akademi kerajaan. Tapi pikirkanlah, semuanya dinamai Minsk. Pasti ada banyak pejabat senior yang belajar di sini. Tentu saja, hal-hal itu tidak akan terjadi di Tiongkok. Tren yang tidak sehat tersebar luas di Tiongkok. Itu dapat dianggap sebagai tempat kelahiran monarki dan kubu kaum royalis yang paling penting. Tidak heran wajah Holik begitu aneh. Nona, Anda terus mengatakan bahwa kami adalah orang-orang rendahan dan tidak pantas untuk pergi ke universitas ini. Lalu siapa Anda? Anda tidak mengenal saya. Siapa Anda? Mengapa saya harus tahu? Chen Hao marah. Dari mana wanita muda ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Jika Anda berdiri di jalan untuk waktu yang lama dan dibaca berkali-kali, Anda akan dikenal oleh semua orang. Tampaknya reputasi Anda benar-benar luar biasa. Baiklah, Nona Ben akan memberitahumu dengan serius bahwa aku adalah putri Jenderal Welan, Felis. Apakah kau kenal Jenderal Welan? Melihat pecundangmu, aku tahu kau adalah akar rumput. Aku sama sekali tidak tahu nama Jenderal Welan. Dia adalah seorang jenderal pemberani dan tak kenal takut yang menghadapi 300.000 tentara Rusia dengan 30.000 tentara selama evolusi damai pada tahun 1986. Petik 2, petik 2. Chen Hao sekarang sedang dalam suasana hati menjadi biarawati. Welan. Bukankah itu orang yang dia bunuh di kapal pesiar? Ya Tuhan, atau jenderal suatu negara, bagaimana mungkin pengikutnya begitu sedikit? Tetapi pikirkanlah dan kau tahu bahwa Jenderal Welan bangga dengan jabatannya yang tinggi, dan tidak ada yang berani untuk tidak membelinya. Jadi jika dia berani keluar dengan jumlah 30 atau 40 orang, dia tidak akan takut akan bahaya apapun padanya. Selain itu, orang yang tangguh seperti itu pasti sangat tertarik pada petualangan, jadi dia berani mencegat kapal pesiar dan menculik lebih dari sepertiga pengusaha kaya di Belarus. Ini menunjukkan betapa mengerikannya pria ini. Jika bukan karena kemunculan Chen Hao yang tepat waktu, saya khawatir Belarus sekarang penuh dengan orang kulit putih. Lagi pula, mereka yang meninggal semuanya orang besar, kaya, dan berkuasa. Pada saat itu, kekuatan politik Liga Demokratik di Belarus akan sangat melemah.
Haha, kamu terlihat seperti orang bodoh. Apakah kamu terkejut? Kamu akan menjadi pengiringku, tetapi kamu akan memanggil Nona Fritz. Aku tidak tahu bahwa ayahku telah ditinggalkan oleh anak haramnya, dan Felis yang dikorbankan masih berbicara. Maaf, aku tidak tertarik. Kamu dapat menemukan orang lain. Terima kasih, Chen Hao. Jika Anda bertemu dengan tuan muda yang cacat mental, situasinya akan lebih lucu lagi. Tentu saja, Chen Hao tidak akan melakukan hal yang lucu seperti itu. Tidak ada rasa bersalah di hati Chen Hao. Jika Anda memikirkan orang yang ingin membunuh kapal pesiar, dia akan dibunuh oleh Chen Hao. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bagaimanapun, mereka yang ingin membunuh kapal pesiar sudah menjadi teroris ekstremis. Oh, tidak ada seorang pun di Universitas Minsk yang berani menolak lamaran sang putri. Ketidakpercayaan perlahan muncul di wajah Felis, diikuti oleh ledakan amarah. Zizi, hanya mendengar Zizi 2 kali. Beberapa Mercedes-Benz hitam datang ke belakang Chen Hao, tetapi Mercedes-Benz hitam ini tidak terlihat begitu mempesona. Mungkin itu karena mereka menyembunyikan perlindungan mereka dan tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Kalian pengemis datang pada waktu yang tepat. Beri dia pelajaran. Felis berbalik tanpa menoleh ke belakang, membuka pintu Porsche, mengambil buku catatan Apple dan pergi. Wajah Chen Hao berkedut saat dia melihat orang-orang ini di mulut Felis. Sepertinya mereka adalah pembunuh. Kelihatannya tidak. Wajah Chen Hao benar-benar jelek. Tuan Castington, kata Hockley, tetapi dia dihentikan oleh Kafudi. Tidakkah Anda ingin tahu bahwa Castington benar-benar kuat? Kafudi tertawa. Kekuatan yang sebenarnya, ya, sebenarnya, Castington juga lahir dari seorang mata-mata. Anda mungkin tidak tahu itu. Kami dari tim aksi rahasia khusus Belarusia. Mungkin Anda tidak tahu nama organisasi ini. Tetapi dia memiliki simbol yang sangat keras, V. Kami disiksa oleh organisasi ini dan dilatih dengan cara ini. Tetapi kami sangat membenci keluarga kerajaan karena mereka biasanya hanya merekrut anak yatim. Hanya anak yatim. Ya, jika Anda bukan anak yatim, mereka akan mengubah Anda menjadi anak yatim dan membunuh semua orang tua, saudara, dan teman-teman Anda. Itulah sebabnya Tuan Castington dan saya telah memperkuat keyakinan kami dalam menentang kerajaan dan kediktatoran. Ah, saya tidak menyangka Tuan Duduniu dari Kastan. Ya, tolong jangan beritahu siapapun. Saya ingat pepatah Tiongkok kuno bahwa pahlawan tidak bertanya dari mana mereka berasal. Saya harap Anda dapat memahami sebagian dari pengalaman masa lalu Tuan Castington yang meninggalkan bayangan psikologis yang gelap. Hoffman mengangguk mendengar perkataan Kafdi. Ia harus mengatakan bahwa Kafdi sangat baik hati, karena Chen Hao akan berhadapan dengan banyak pembunuh bayaran. Setelah itu, jika ada pembunuh bayaran yang terampil yang akan dikalahkan, orang-orang di sekitarnya akan mencurigainya, jadi lebih baik untuk meramalkan kemunculannya sekarang. Hockley dengan cepat menurunkan orang-orang di sekitarnya dan membiarkan mereka melihat dengan saksama seni bela diri Tuan Castington. Chen Hao melihat bagaimana cara menghadapi 7 atau 8 pria besar berpakaian hitam yang berhadapan langsung, dan bertanya-tanya apakah Hockley akan membantunya dan seterusnya. Namun Hockley tidak memberi tanda. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Kafudi membuat gerakan yang oke dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menuntun dewa. Wah, kudengar kau telah menolak tawaran kami dari Putri Felis. Pria berotot yang memimpin tertawa. Haha, bocah ini benar-benar bodoh. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin berada di tempat yang berbeda. Jadi, atau kita akan memberi anak ini kenangan yang panjang. Di sini, di Minsk, siapapun yang melewati Anda mungkin berhubungan dengan Kaisar. Sebaiknya Anda menjaga mulut, tangan, dan kaki Anda tetap bersih di masa depan. Petik 2. Kami di sini untuk memberi Anda kenangan yang panjang. Jangan salahkan kami. Dengan kata-kata ini, para pria itu ingin mencoba. Saya berkata Chen Hao berkata dengan tenang. Katakan padaku, bocah bau, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Apakah Anda akan pergi sendiri atau bersama-sama? Wajah Chen Hao tanpa ekspresi. Sulit untuk mengalahkan saya sendiri, tetapi itu dapat menghemat waktu saya bersama-sama. Sialan, Anda berani meremehkan kami. Saya akan menjadi orang pertama yang melepaskanmu. Kata orang gila yang memuaskan ini kepada Chen Hao untuk datang, memberi wajah Chen Hao sebuah tinju itu dengan angin kencang. Ada banyak kerja keras di dalamnya. Namun,
Chen Hao hanya menghela nafas, ini mengangkat tangannya untuk memperlihatkan gerakannya, yang jelas merupakan gerakan taekwondo. Wajah Chen Hao sakit, tetapi bagi orang luar, tampaknya Chen Hao telah menunggu pria besar ini untuk bergerak, tetapi dia belum bergerak. Apakah bocah itu buta? 6 pria berpakaian hitam lainnya berkata sambil tersenyum. Sungguh pria kecil yang rapuh. Aku akan mulai berdoa untuknya. Kemudian ke-6 orang lainnya tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika mereka tertawa paling keras, semua senyum mereka langsung mengeras, karena mereka melihat semua kata-kata yang luar biasa itu. Terutama ketika tinju itu mengenai wajah Chen Hao dengan begitu cepat, Chen Hao sudah linglung. Ketika dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, Chen Hao tampaknya menghilang begitu saja. Kemudian, dengan bunyi pop, Chen Hao tidak jatuh, tetapi penyerangnya malah jatuh. Orang ini tidak mungkin Raja Iblis yang kotor. Itu semua sihir. Tidak, semua sihir muncul selama Perang Salib, tidak saat ini. Lalu kenapa dia jatuh tanpa alasan? Tentu saja kamu harus bertanya padaku. Chen Hao berkata dengan polos, apakah kamu tahu apa itu kungfu? Kafudi menatap Chen Hao dan tahu bahwa dia akan dipaksa. Dia benar-benar mengagumi bos langsungnya. Semua posturnya sangat tampan. Aku akan dipukul olehnya ketika aku tiba-tiba melintas, dan kemudian menghindar. Chen Hao berkata, jadi aku menyarankan kalian untuk pergi bersama, yang dapat menghemat waktuku. Bunuh orang-orang ini awalnya adalah pengawal kerajaan yang paling bangga. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku datang ke Universitas Minsk, aku akan diajari pelajaran oleh anak kecil lainnya. Tentu saja, aku merasa sangat sedih di hatiku. Aku merasa bahwa semua kemuliaanku sebelumnya telah hilang oleh orang-orang ini. Jadi semua orang bergegas. Kamu bodoh, tidak membunuh. Haha, Chen Hao mengucapkan kalimat ini sambil tersenyum. Setelah itu, seluruh orang itu bergerak. Sekarang Chen Hao memiliki firasat bahwa dia akan segera menghadapi rahasia membuka kunci gen kedua, jadi kecepatan Chen Hao lebih dari 2 kali lipat kecepatan manusia. Secara alami, dia dapat melihat tindakan mereka dengan jelas, dan segera dia akan merobohkan semua orang ini. Chen Hao mengatur tubuhnya. Di belakang Chen Hao, semua orang yang berteriak untuk membunuh telah jatuh di belakangnya. Wow, pahlawan pada saat ini, para siswa biasa di sekitar mulai bersorak liar. Anda harus tahu bahwa anggota keluarga dan pelayan Felis, yang sangat sombong dan mendominasi, akhirnya dihukum. Orang-orang ini, beberapa siswa melangkah maju untuk menendang 1 atau 2 kaki, lalu berlari menjauh, agar tidak diingat. Tampaknya orang-orang ini sangat tidak populer. Chen Hao bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, semua orang yang jatuh ke tanah berdiri. Chen Hao tidak membunuh orang-orang ini karena dia berada di depan umum. Jadi orang-orang ini dengan mudah bangkit lagi, dan Chen Hao benar-benar. Tetapi pada saat ini, debu panjang dari jarak Lincoln versi kendaraan yang diperpanjang dengan cepat masuk. Chen Hao memperhatikan bahwa kendaraan ini sebanyak 4 atau 5. Orang-orang lainnya di tempat kejadian juga terkejut dengan jumlah kendaraan ini. Butuh jutaan untuk membeli begitu banyak kendaraan. Para pelayan Felis ini, yang tadinya sombong, kini telah menghentikan usaha mereka. Tetapi mereka masih ingin membawa Chen Hao Sheng ke pengadilan, karena pria ini berani menyinggung Putri Felis. Hei, nak, kamu cukup baik, tetapi kamu telah menyinggung putri kami. Bahkan jika kami melakukan beberapa tindakan ilegal, kami perlu menggunakan darahmu untuk membersihkan kemuliaan ksatria. Pemimpin ke-7 orang itu berkata bahwa dialah orang pertama yang mencabut pistol dari tangannya. Wajah Chen Hao tampak muram. Dia merasa bahwa jika negara tidak bisa menang, dia masih bisa melakukan trik curang. Dia benar-benar pandai diganggu oleh anjing. Chen Hao tiba-tiba merasa bahwa membiarkan mereka pergi begitu saja adalah tindakan bodoh. Melihat Kafudi dan Holik milik Chen Hao, saya melihat keempat mobil Lincoln melaju ke kerumunan di dekatnya. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Di sela-sela, Hao Keli berkata, ayo pergi. Giliran kita. Kafudi masih memikirkan adik laki-laki siapa yang akan bersekolah. Sebelum dia dapat bereaksi, dia mendengar bahwa Hao Keli mengatakan bahwa itu terserah padanya. Apakah kamu bercanda, kamu sendiri, atau referensi internal biasa? Apa yang dapat kamu lakukan? Apa yang dapat kamu lakukan di masa lalu? Kamu seharusnya bertanya, apa yang dapat dilakukan oleh 13 liga kita? Wajah Hao Keli penuh dengan rasa percaya diri,
tidak semudah sebelumnya, tetapi lebih stabil, dan bahkan terlihat sedikit tenang. Kafudi tidak tahu apa yang dimiliki Hockley, jadi dia hanya mengikutinya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Hockley. Bagaimana mengatakan bahwa dia mengatakan pertempuran, seharusnya tidak melibatkan semua orang. Hockley berjalan menuju Chen Hao. Tuan Castington, izinkan saya melakukannya untuk Anda. Jalan Hockley. Anda. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Chen Hao. Sebaliknya, diucapkan oleh 7 orang di sekitarnya. Tangan mereka sekarang menyentuh senjata dan amunisi di saku mereka. Jika seseorang tidak berhati-hati, orang-orang ini kemungkinan akan menembak. Ya, itu saya. Hockley sama sekali tidak salah. Anda lihat tubuh seperti apa Anda. Serius, aku tidak sanggup menghancurkanmu. Kau tahu kau terlihat sangat lusuh. Bukan salahku jika terlihat jelek. Aku akan menerima apapun yang diberikan orang tuaku. Jalan Hockley. Aku benar-benar tidak peduli. Tanya Chen Hao dengan aneh. Ya, tolong percayalah pada kami. Jalan Hockley. Chen Hao juga sangat tidak berdaya, sebelum reinkarnasi tidak berani menentang kata-katanya sendiri di depannya, tidak menyangka kali ini benar-benar salah memandang Hockley. Aku ingin melihat bagaimana kau mengalahkan anjing-anjing itu. Kata Chen Hao dengan khawatir. Tolong yakinlah. Kata Hockley, seolah-olah itu belum cukup. Dia menambahkan, aku akan memastikan kau puas. Hei, bajingan, kau telah menyerbu kami, dan Putri Felis ingin lari. 7 orang meraba saku mereka, yang sama sekali tidak kosong. Haha, pelanggaran, mata mana yang kau lihat aku menyentuh dada putrimu? Atau pinggul, atau kau mencium mulutnya, atau dia, atau membuatnya berlutut dan memainkan semua jenis permainan lilin, germo, dan resleting. Chen Hao tersenyum. Dari mana orang-orang ini berasal? Kau, jika kau berani mengatakan itu lagi, tolong jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan. 7. Kemanusiaan. Ini bukan yang kukatakan. Kau bilang aku telah melanggarnya. Kita bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah lapisan-lapisan hal yang ada padanya telah kuhancurkan. Chen Hao awalnya tidak takut padanya, tetapi sekarang ada holik yang begitu percaya diri dalam memecahkan masalah, jadi Chen Hao tidak perlu takut. Kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi ke neraka, dan membiarkan Hadok si iblis neraka memverifikasi tubuhmu. 7. Kemanusiaan. Apa kau pikir aku tidak ada? Hockley memiliki kuas yang kuat. Petik 2 petik 2. Wajah Chen Hao menjadi kacau. Apakah kau berdiri di hadapanku untuk memblokir peluru? Apakah kau pikir pria besar sepertiku membutuhkan seseorang untuk memblokir peluru untukku? Tentu saja, identitas pejuang Gen Chen Hao secara alami tidak ingin diketahui orang lain. Jika tidak, akan buruk bagi orang lain untuk mengetahui semua kartu mereka dan membunuh atau melukai diri mereka sendiri. Kau juga akan masuk neraka. Pada saat yang sama, ketujuh pria itu mengeluarkan pistol mereka. Lihat ke belakangmu. Jalan Hockley. Pada saat yang sama, ketujuh orang itu berbalik dan melihat tidak ada asap di belakang mereka. Baru saja, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mengawasi kerumunan dengan satu pukulan demi satu. Pada saat ini, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Kemudian saya menemukan bahwa ada 4 mobil Lincoln yang diperpanjang di belakang saya, bukan Lincoln. Yang diperpanjang sebagai kendaraan bersenjata, karena mereka juga memiliki mobil yang dimodifikasi seperti ini. Ketika mobil itu dirancang, lampu depan mereka dapat menyalakan mode rudal. Terus terang, lampu depan itu adalah penutup. Setelah dibuka, itu berarti rudal dapat diluncurkan di sini. 7 orang akhirnya bangun, orang-orang di sekitar mereka didorong ke versi Lincoln yang diperpanjang di belakang. Tidak heran melihat orang-orang ini tampak sangat terkejut. Lihat siapa yang masuk neraka. Tanya Hockley sambil tersenyum. Hei, Hockley, kau berhasil. Kafti tahu dia akan melakukannya. Sebagai kontrarevolusioner, jika kita bahkan tidak bisa melindungi pemimpin kita sendiri, bagaimana kita bisa berhasil? Meskipun negara kita damai, masih banyak kekuatan gelap di dalam. Hockley tertawa. Chen Hao dan Kafudido saling memandang dan melihat 4 mobil Lincoln yang diperpanjang di depan mereka. Mereka juga sedikit takut. Mobil-mobil yang dimodifikasi ini dapat keluar dengan cara yang bermartabat dan muncul di tempat-tempat seperti gerbang selatan Universitas Minsk. Dapat dilihat bahwa beberapa hal di negara ini sangat arogan. Wah, nak, kau beruntung kali ini. Ketujuh orang itu segera mengemasi barang-barang mereka,
dan kemudian pergi dengan Mercedes hitam yang dicat. Anak-anak itu sangat cepat, seperti tikus dengan elang, kata Kafti, dengan bangga. Kali ini, kami takut tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi kami telah menyinggung Jenderal Whelan. Pada saat ini, ketujuh orang yang berjalan turun dari mobil memberi hormat kepada Castington satu demi satu, dan kemudian berkata dengan sedikit khawatir. Hahaha, namun, ketika orang-orang ini mengucapkan 4 kata Jenderal Whelan dengan serius, Cafferty dan Hawkley semuanya menertawakan dan tertawa lebih bahagia. Sebaliknya, Chen Hao tertawa polos. Oh, apa yang terjadi? Tuan Sekretaris Jenderal, Tuan Naisen, kita masih dalam bahaya. Bisakah Anda memberitahu saya? Kata pemimpin itu. Oh, Aganstein, bagaimana Anda mengatakannya? Kafdi dan Hawkley tidak dapat menahannya. Berhentilah tertawa. Ayo masuk ke mobil dan mulai bekerja, kata Chen Hao sambil tersenyum. Beberapa orang naik bus bersama-sama. Aganstein ini adalah pria tua bertubuh besar dengan tubuh khas Rusia. Tingginya 1,9 meter, setengah kepala lebih tinggi dari Chen Hao. Lengan, tangan, dan kakinya semuanya bertipe kekuatan seperti itu, dengan kepala minyak reflektif vertikal. Dengan cara ini, dia benar-benar terlihat seperti mata-mata reaksioner, atau anggota partai revolusioner. Dia adalah kapten dari sepasang mobil ini. Terus terang, dia bertanggung jawab atas keempat mobil tempur yang dimodifikasi ini. Begitu dia membicarakan mobil modifikasi ini, Argenstein tidak bisa berhenti membicarakannya. Hal-hal seperti ini menyenangkan. Pada kesempatan seperti itu, Argenstein sangat antusias. Saya berkata, Argenstein, apakah Anda benar-benar takut, Jenderal Whelan? Mereka berempat masuk ke dalam mobil. Dan Kafudi tahu bahwa Chen Hao tidak tahu sesuatu tentang Jenderal Whelan. Namun, tidak nyaman bagi Chen Hao untuk menanyakan hal ini dengan suara, jadi lebih baik baginya untuk bertanya. Anda bukan dari Belarus. Aganstein sama sekali tidak punya rencana. Dia seperti kerbau besar. Saya teman internasional, kata Cafferty sambil tersenyum. Teman internasional. Dengarkan mobil Aganstein. Kerbau besar, dia bukan orang biasa. Kau tidak mengira dia sepertiga dari ukuranmu, tetapi jika kau ingin berbicara tentang sesuatu yang istimewa, kau mungkin sama sekali bukan lawannya. Jalan Hawkley. Keahlian. Ini tentang Aganstein, si kerbau, baru saja akan bertanya apa yang sedang terjadi ketika dia melihat Cafferty telah menemukan sesuatu. Itu terlihat sangat tua. Itu adalah pistol, perak. Untuk pistol seperti itu, biasanya itu adalah souvenir. Tidak mungkin untuk memproduksinya secara massal, jadi harganya sangat mahal. Orang yang tidak suka merampok tidak akan mengoleksi senjata seperti itu. Ah, ini rekanku, beruang perak. Dia telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah meninggalkanku. Bagaimana dia bisa datang kepadamu? Aganstein, seekor kerbau besar, terlihat aneh, dan hatinya penuh dengan ketidakpahaman. Itu semua masalah dengan Sen. Apakah ada sihir di dalamnya? Haha, ayolah, saudara Buffalo, aku akan memberimu benda ini. Aku punya 7 atau 8 di sini. Cafferty berkata sambil tersenyum. Petik 2 petik 2. Chen Hao dan Hawkley menatap Kafudi dengan wajah bingung. Mereka benar-benar berbohong. Hawkley tertawa konyol. Namun, bajingan tua Aganstein itu tidak menyadari apa yang salah dengan itu, dan berkata dengan jujur, apakah itu benar? Aku sangat menghargainya. Kamu adalah orang termahal kedua yang pernah kutemui dalam hidupku. Tentu saja, gratis. Kamu mau lagi? Ya, tentu saja. Tidak apa-apa. Simpan dulu pistol ini, dan aku akan memberimu satu lagi. Baiklah, aku akan menyimpannya. Buffalo telah menjadi pistol perak sepanjang hidupnya. Sekarang tiba-tiba aku mendengar bahwa seseorang memberiku pistol perak. Tentu saja, aku tidak memeriksa beruang perak itu sendiri. Ding-ding, Kafudi adalah pencuri kebiasaan internasional. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dalam waktu singkat, ketika Kafudi meniru suara denting, dia telah meluncurkan pistol peraknya. Kali ini, Buffalo melihat dengan sangat hati-hati, dan dia menemukan bahwa pistol itu benar-benar diambil dari saku Kafudi. Dia tertegun, dan tentu saja dia semakin menatap Kafudi. Sebelumnya, aku pikir itu adalah orang yang tampak pemalu. Sekarang aku pikir itu bukan burung yang baik untuk muncul di sini. Tetapi sekarang banyak hal telah berubah.
Hei, hei, berikan padaku, berikan padaku. Aganstein, si kerbau, segera mengambilnya untuk diperiksa. Dia tidak bisa meletakkannya. Dia tidak ingin mengembalikannya kepada Kafudi. Baiklah, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Aku punya 6 lagi di sini. Benarkah? Kau orang baik, kau adalah orang keduaku. Aku memberimu 2 pistol. Mengapa kau mengatakan aku hanya orang kedua? Cafferty bertanya dengan curiga. Karena aku dilahirkan untuk dijemput oleh Tuan Castington dari tempat pembuangan sampah, jadi istri pertamaku adalah Tuan Castington. Baiklah, baiklah, tidak lebih. Apakah kau benar-benar memberikan pistolmu kepadaku? Petik 2. Tentu saja, kau harus berkemas dulu, dan aku akan memberimu satu lagi. Wah, ini benar-benar beruang perak lainnya. Kerbau besar tidak menyadarinya, jadi dia langsung mengatakan bahwa itu adalah satu lagi. Kemudian kerbau mulai bertanya-tanya. Dia sedang melihat beruang perak yang ditemukan Kafudi di sakunya. Kerbau dengan cepat mengeluarkan beruang perak dari tangannya, tetapi dia tidak dapat menemukan pistol perak khusus setelah mencarinya dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, dia sangat khawatir, dan keduanya tertawa. Begitulah reaksinya. Ah, jadi Kafudi mencuri beruang grizzly perak ini dariku setiap saat. Sebuah pistol. Kerbau besar, dia disebut teman internasional. Dia adalah pencuri internasional. Hawkeye tidak bisa melihatnya lagi. Dia tidak ingin melihat saudaranya terus mempermalukan dirinya sendiri. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin menghibur suasana dan memberimu perasaan yang lebih intuitif tentang keahlianku. Cara Cafferty yang tersenyum. Kerbau besar awalnya adalah seorang pria tua yang besar, jadi dia tidak akan menaruhnya di dalam hatinya. Senyumnya yang sederhana dan jujur dapat dianggap seperti sedang menarik kereta. Ya, saya ingat, ketika saya mengatakan Jenderal Whelan, Anda juga tertawa. Mengapa? Kerbau besar bertanya setelah mengetahuinya. Karena kita membunuhnya. Ah, apa? Begitu kerbau mendengar ini, jantungnya akan meledak. Apa yang dibunuh? Jadi Kafudi dan Hawkeye mulai menggambarkan jalur pelayaran itu dengan jelas. Chen Hao senang melihatnya, harus mengatakan bahwa sekarang versi Lincoln yang diperluas itu benar-benar enak dipandang. Ada banyak anggur mewah di sini. Dan dari sini Anda dapat memiliki teleskop yang dapat melihat dunia dalam 360 derajat. Hal yang paling mengerikan adalah sistem pertahanan di sini. Chen Hao menyentuhnya, dan ternyata itu adalah badan mobil anti peluru. Proyektil penembus lapis baja 35 mm biasa tidak dapat menembus pelat baja di sini, kecuali jika ukurannya 35 mm dan bekerja sama dengan beberapa senapan mesin operasi khusus, sehingga dapat dihilangkan satu persatu. Tidak heran semua orang ingin berkuasa, yang berada di luar imajinasi orang biasa. Itu tidak baik. Anda tahu pengaruh Jenderal Whelan di negara kita sangat kuat. Kata si kerbau besar tanpa maksud apapun. Whelan adalah pahlawan yang cemerlang dalam evolusi damai, dan masih banyak orang yang memujanya sejak dulu hingga sekarang. Semua ini bukan masalah. Masalah terbesarnya adalah dia memegang komando sepertiga dari pasukan kekaisaran. Sekarang setelah Whelan terbunuh, kalian akan menjadi tersangka pertama. Dari analisis bentuk keadaan saat ini, diperkirakan bahwa kerbau besar itu berada di tengah kota, sehingga memberikan perhatian khusus pada kota. Hawkeye juga terbangun oleh kata-kata Buffalo, tetapi dia memperhatikan bahwa Tuan Castington tampaknya tidak tertarik dengan wajah seperti itu. Apakah itu rasa percaya diri? Hawkeye tidak tahu apakah dia tidak memperhatikannya, jadi dia terus menjelaskan, sebenarnya, Whelan mengendalikan sepertiga pasukan kita, tetapi 2/3 sisanya berada di tangan Yang Mulia. Selama kita tidak melancarkan pemberontakan, saya yakin anak buah Whelan tidak akan menyerang kita. Saya paling takut kalau ada penjahat yang menggunakan alasan itu untuk bermain. Saya hanya bisa melihat di antara kapal pesiar, Whelan juga mencari jalan buntu. Dia bahkan ingin meledakkan semua orang di dalam kapal. Itu tidak mungkin, kata si kerbau besar. Siapa penjahatnya? Tanya Cafferty. Tidak mudah bagi kita untuk berbicara langsung tentang orang-orang ini, tetapi Tuan Cafferty juga staf internal kita. Saya akan langsung memberitahu Anda. Kebanyakan dari yang disebut penjahat kita adalah pejabat di istana kerajaan. Mereka seringkali tetap mati dan tidak melakukan apa-apa, mendakwa orang-orang yang merugikan kepentingan mereka. Itulah sebabnya saya menjadi penjahat. Mereka dapat menggambarkan masalah wijen dan kacang hijau dengan cara yang tidak teratur. Itu seperti mengarahkan rusa ke kuda. Jalan Hawkeye.
Ya, mereka sekarang terutama menargetkan NLD pada kita. Jika suatu hari perang harus dimulai, itu pasti ditanamkan oleh para pejabat ini yang tidak melakukan tugas mereka. Buffalo menambahkan, tidak adakah yang bisa mengatur hal seperti itu? Kata Kafudi, ya, yaitu dapat menghadap langsung kepada Baginda Ratu dan meminta Kapu untuk menjadi wasit bagi kami. Hockley berpikir sejenak lalu menjawab, apapun yang telah dilakukan Welland, kita membunuh orang. Jika mereka mengikuti alur pemikiran ini, mereka kemungkinan akan memulai perang dan meminta kompensasi kepada kita. Mereka bahkan mendeportasi atau menangkap semua 13 liga kita. Kata si kerbau, bahkan dia tidak tahu keluhannya, yang telah membuat Chen Hao, Kafudi dan Hockley dalam meditasi yang mendalam. Bisakah kita menahan invasi tentara? Chen Hao bertanya langsung. Menurut pasukan bawah tanah kita saat ini, itu sangat sulit. Dan Anda harus tahu bahwa kita adalah Liga Demokratik yang bangkit dengan damai. Kita seharusnya tidak memiliki konvoi di masa lalu. Sekarang, semua itu demi keamanan para pemimpin. Jadi pasukan neraka kita pada dasarnya berasal dari konvoi. Hockley, ada konvoi. Ada berapa orang di sana? Hanya sekitar 500 orang yang tidak datang. Selain itu, jumlah agen rahasia diperkirakan sekitar 580. Sepertiga dari mereka tidak dapat terungkap. Jadi tim seperti itu tidak dapat menghadapi tim konstruksi nasional sama sekali. Chen Hao Dao, tidak ada kemampuan untuk bersaing dengan tim nasional sama sekali. Tidak diragukan lagi itu adalah pertarungan melawan batu dengan telur. Jalan Hockley. Chen Hao tenggelam dalam pikirannya. Sekarang dia tidak berpikir bahwa dia mengatakan telah membunuh seorang pengkhianat seperti Welland, atau bahkan membebaskan banyak borjuis kaya di negara ini dalam arti tertentu, tetapi tingkat pengembaliannya terlalu rendah, bukan? Begitu Anda memasuki ibu kota Minsk, Anda langsung menjadi pembunuh alih-alih pahlawan. Wajah Chen Hao terdistorsi. Suasana di tempat kejadian bermartabat, karena mereka belum menghadapi keberanian sebuah negara. Pada saat yang sama, mereka juga telah membuat refleksi dalam menghadapi momentum NLD yang meningkat, yaitu, berapa tingkat keberhasilan pembicaraan demokratis, negosiasi demokratis dan terbuka dengan keluarga kerajaan. Ketua Mao mengatakan bahwa laras senjata keluar dari kekuasaan. Saya tidak tahu berapa banyak dinasti yang telah mengonfirmasi kata-katanya. Namun sekarang Chen Hao memiliki laras hantu. Jika dia memilikinya, itu hanya 500 orang, dan itu tidak sebanyak yang lain. Sekarang aliansi kita, Gereja Ortodoks dan Aliansi Restorasi, berapa banyak orang yang mereka miliki. Kafudi juga tahu bahwa Chen Hao telah gegabah dalam mengajukan pertanyaan tadi, dan dia menolak untuk bertanya tentang hal berikutnya. Kafudi tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Hao. Dia hanya mengikuti pemikiran Chen Hao. Dia seharusnya ingin tahu bagaimana kekuatan militer seluruh negara didistribusikan. Ini adalah tebakan Kafudi. Setelah dia mengatakan kalimat seperti itu, dia melihat bahwa Chen Hao memberinya tatapan penuh pengertian. Saat itu, ada masalah internal yang terlibat, jadi Hockley tidak berani membuat klaim pribadi dan menceritakan semuanya kepada si pendatang baru, Kafudi. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia bukan salah satu dari orang-orangnya, tetapi seorang teman internasional. Dia melihat ke arah Ten Kasdenton dan melihat instruksi apa yang diberikan Ten Kasdenton, aktor pemeran Castington. Chen Hao tersenyum, menunjukkan bahwa dia bisa. Jadi Hockley berkata dengan gembira, baik Gereja Ortodoks maupun Liga Pemulihan memiliki asal-usulnya masing-masing. Pasukan mereka berasal dari tempat yang berbeda. Liga Ortodoks Timur adalah semacam politik demokrasi yang menganjurkan semacam demokrasi dan nabi alih-alih sekte. Sebagian besar pengawal mereka adalah para ksatria dari sekte tersebut. Ukuran populasinya sering tidak stabil. Ketika jumlahnya besar, ada 20.000 atau 30.000 orang, dan ketika jumlahnya kecil, ada 10.000 orang yang siap siaga. Chen Hao terkejut. Tampaknya skala Liga Ortodoks Timur tidak kecil. Jika pasukan tetap ini dan jumlah terbesar 20.000 atau 30.000 orang membentuk personel bawah tanah yang tak terlihat, akan ada setidaknya 20.000 hingga 60.000 orang. Dapat juga dikatakan bahwa skala seperti itu adalah 1/5 dari ukuran pasukan nasional. Chen Hao menutupi keterkejutannya dengan sangat baik. Menyebalkan, Kafudi menarik napas dingin. Tidak mungkinkah melawan negara? Baiklah, Liga Ortodoks Timur adalah lawan kita yang paling tangguh. Pada awalnya,
Ada beberapa orang yang diusir oleh keluarga kerajaan yang ingin membalas dendam karena dendam mereka. Kita tidak dapat membandingkan staf semacam ini. Dengan cara ini, mereka memiliki banyak hubungan dengan keluarga kerajaan. Jika terjadi pemberontakan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan beralih ke mereka.